menyatukan 6 negara. Dunia menjadi satu, membangun tembok besar, menjaga nadi naga 9 provinsi. Atas nama Kaisar pertama, aku bersumpah di sini, selama aku hidup, aku akan menjaga tanah ini dan memperluas wilayah, menyingkirkan semua barbar, memastikan 9 provinsi abadi. Bahkan setelah aku tiada, sumpah ini akan mengubahku menjadi roh naga, langit dan bumi menjadi saksi, dewa, iblis, dan roh jahat, dengarkanlah. Di mana 9 pengawal naga? Setiap benda pusaka memiliki warisan. Untuk membuka nadi naga 9 provinsi, aku perintahkan kalian mulai sekarang, bawa 9 benda pusaka ini, pergi ke seluruh 9 provinsi. Jaga dari generasi ke generasi. Jika ada kroco-kroco dari 4 penjuru, berani mengincar nadi naga 9 provinsi, penggal. Kami patuh pada perintah Baginda. Kami akan menjaganya dengan nyawa kami. Di mana Sufu? Hamba di sini. Aku perintahkan kau pergi ke seberang lautan, mencari obat keabadian. Pergi ke laut? Kau keberatan? Hamba tidak berani. Hamba menerima perintah Baginda. Angin bertiup. Bocah tengik, tidur lagi di atas peti mati, tidak menghormati orang mati. Aliran pengantar mayat kita, kenapa bisa punya kau? Berandal yang tidak tahu aturan ini? Hari ini kupukul kau sampai mati. Biar kau tidak kena hukuman langit nanti. Aduh. Tunggu, kakek. Berhenti. Jangan pukul. Jangan lari. Hehehe. Kakek. Berhenti. Saya Cucu. Mohon bantuan 2 pengantar mayat untuk mengurus jenazah keluarga Chu. Aura ilmu sihir. Maaf. Bocah kurang ajar. Nona Cucu, apa yang terjadi? Nona Cucu, jangan terburu-buru. Ceritakan perlahan apa yang terjadi. Saya pulang dari luar kota 2 hari yang lalu. Begitu masuk, saya melihat beberapa tetua di rumah. Semuanya jadi seperti ini. Saya sudah mencari kemana-mana. Para ahli Feng Shui terkenal di Xiangxi. Mereka semua tidak bisa menemukan penyebab kematiannya. Hanya mengatakan bahwa pengantar mayat mungkin punya cara. Sekarang paman-paman di keluarga Chu, semua menganggap ini adalah hal yang tidak menguntungkan. Tidak mengizinkan beberapa kerabat terdekatku dimakamkan di aula leluhur keluarga Chu. Aku benar-benar sudah buntu. Datang memohon bantuan kalian berdua. Keluarga Chu di Xiangxi adalah salah satu keluarga terpandang, dengan kekayaan dan pengaruh besar. Jangan-jangan, mereka mencari musuh untuk balas dendam? Musuh biasa. Tidak akan punya metode jahat yang begitu hebat. Pertama melatih bentuk, lalu melatih roh. Mengubah darah menjadi ki. Menjadi dewa melalui pelepasan jasad. Ini adalah ilmu kultivasi mayat hidup. Apa katamu? Ilmu kultivasi mayat hidup? Nansing, kau yakin? Ilmu sihir jahat ini sudah hilang sejak 2000 tahun lalu. Bagaimana mungkin muncul kembali? Tidak salah lagi. Esensi darah mayat telah disuling habis. 3 jiwa dan 7 roh. Terkunci rapat di dalam tubuh. Tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Inilah ilmu kultivasi mayat hidup. Bisakah disembuhkan? Sebuah ilmu kuno dan misterius. Hanya orang dari aliran pengantar mayat yang bisa mengatakannya. Ilmu ini hanya bisa disembuhkan dalam 3 hari setelah diterapkan. Keluarga Cuku telah hidup damai di pedesaan selama puluhan tahun. Berbuat baik kepada sesama. Siapa sebenarnya yang tega melakukan ini? Entahlah. Tapi aku tahu 3 mayat ini harus dibakar. Dendam mereka menumpuk.
dan sudah berhari-hari terpapar aura orang hidup. Bisa berubah jadi mayat hidup kapan saja. Begitu berubah, yang pertama akan diserang balik adalah kau, kerabat sedarah terdekat mereka. Tidak, tidak boleh dibakar. Mereka kakekku, ayah, dan kakakku. Jika aku tidak bisa memastikan mereka dikuburkan utuh dan tenang, aku adalah putri durhaka keluarga Chu. Tuan, jika kerabatmu mati mengenaskan di sini, apakah kau tega membakar mereka dengan api? Tega. Bocah tengik. Prinsip aliran pengantar mayat kita adalah mengembalikan mayat utuh ke kampung halaman dan menguburkannya dengan tenang. Kau lupa aturannya? Situasinya khusus. Seharusnya diperlakukan khusus. Sudah, cukup. Kau bantu Nona Chu mengantar mayat-mayat itu kembali ke keluarga Chu untuk dimakamkan. Sekalian juga kita harus mencari tahu asal-usul ilmu kultivasi mayat hidup yang telah hilang selama 2000 tahun ini. Apa sebenarnya itu? Terima kasih, Tuan. Jika Tuan bisa mengungkap kebenaran dan membalaskan dendam keluarga Chu saya bersedia memberikan seluruh harta keluarga sebagai balasannya. Aduh. Baiklah, aku akan pergi ke keluarga Chu. Tapi di jalan, kau harus patuh padaku. Chu akan patuh pada perintah Tuan. Ilmu kultivasi mayat hidup. Ilmu ini hanya tercatat dalam gulungan rahasia kuno. Aliran pengantar mayat kami. Selain dari penerus aliran kami, satu-satunya yang menguasai ilmu ini di dunia adalah Onmyoji itu 2000 tahun yang lalu. Mungkinkah penerusnya muncul kembali di dunia? Dunia ini sepertinya akan kacau balau. Bakat pengantar mayat. Anak Nansing ini luar biasa, tapi dia selalu tidak patuh aturan. Pergi ke keluarga Chu kali ini mungkin akan sangat berbahaya. Aku harus menyiapkan sesuatu untuknya. Nansing, kemarilah sebentar. Ada apa lagi, kakek? Barang bagus. Kakek punya barang sebagus ini, tapi malah disimpan sampai berdebu. Benar-benar menyia-nyiakan harta. Bocah tengik, apa kau tahu apa-apa? Kau memberontak sejak kecil. Aturan aliran pengantar mayat kami. Sudah kau langgar hampir semuanya. Pekerjaan kita ini adalah jalan untuk mengumpulkan kebajikan. Tapi kau malah selalu tidak menghormati mayat-mayat yang berubah jadi zombie itu. Aku memukul dan memarahimu setiap hari. Pada akhirnya, aku hanya ingin kau hidup dengan aman dan damai. Pedang kayu persik ini diwariskan oleh leluhur kita. Terbuat dari kayu yang disambar petir ribuan tahun. Bisa menekan roh jahat ribuan tahun. 100 kali lebih berguna daripada kayu bobrokmu itu. Dan gulungan kuno ini mencatat rahasia terbesar. Aliran pengantar mayat kita. Sekarang aku mewariskannya padamu. Sangat formal. Kau lumayan mengerti. Jika tidak formal, itu tidak pantas. Nah, ini baru benar. Tuan Siang, apakah sudah siap berangkat? Petir langit bergemuruh. Petir bumi menyala terang. 5 petir memerintah. Menekan kejahatan, menghilangkan bencana. Arwah menjaga wujud. Jangan bergerak, jangan mengamuk. Ikuti aku pulang. Jangan mengganggu. Tuan Siang, dia sedang melakukan apa? Ini adalah mantra penenang mayat dan penangkal energi jahat dari aliran pengantar mayatku. Bahkan jika mayat-mayat ini tiba-tiba berubah, dengan mantra ini, aku bisa mengendalikannya dengan stabil. Tidak akan ada masalah. Tiga mayat, dengarkan perintahku. Bangkit. Waktu tengah malam telah tiba. Berangkat. Menyusuri gunung tandus. Bulan menerangi. Jimat memandu arwah.
Bertemu gunung, dewa gunung menyambut. Bertemu air, dewa air menyambut. Ribuan mil pulang kampung, akhirnya tiba. Setiap langkah menuju rumah. Kau, malam-malam begini, sedang apa di atap orang? Berdiri tinggi, melihat jauh. Malam berjalan di desa sepi, jangan buka pintu. Orang hidup menyingkir, jangan mendekat. Jimat membersihkan rintangan. Arwah melayang ribuan mil ke alam baka. Penjaga malam di depan itu. Penghalang jalan, celaka. Pemberi jalan, aman. Mundur. Ada pencuri bunga. Semua, kunci pintu dan jendela. Aku pencuri bunga, benar-benar orang yang tidak berkelas. Tidak boleh. Ini tidak sopan. Dewa jembatan, beri jalan. Gerbang air terbuka. Jimat suci memanggil arwah menyeberang. Tiada halangan di depan. Tiada bencana di belakang. Cari saja tempat dangkal untuk lewat. Nona Chu, hari ini adalah hari terakhir. Apa yang perlu kulakukan? Kau kembali saja ke keluarga Chu selagi siang. Minta keluargamu siapkan peti mati. Dan perlengkapan pemakaman. Oh ya. Di depan gerbang rumah besarmu. Gantung lentera putih. Setinggi mungkin. Sebagai lentera pemanggil arwah. Nanti malam, aku akan membawa mayatnya keluar gerbang. Baik, aku ingat. Kalau begitu, saat serah terima, ada aturan atau pantangan? Kalau tidak mau cepat mati, kalian semua boleh keluar menyambut. Aku akan segera kembali untuk bersiap. Tidak bisa. Aku menolak keras. Paman besar. Paman besar, itu ayah, kakak, dan kakekku. Kenapa tidak boleh dimakamkan di aula leluhur keluarga Chu? Mereka terkena hal buruk. Apa kau ingin membunuh kami semua? Paman kedua, kakek dan yang lain juga keluargamu. Kau pasti setuju, kan? HMPH, meskipun cucu dan mereka adalah keluargaku, aku juga harus memikirkan kepentingan yang lebih besar. Tidak bisa membiarkan lebih banyak anggota keluarga Chu menderita karenanya. Bibi. Keluarga Chu bisa seperti sekarang ini. Semuanya berkat kakek dan ayahku, yang memimpin keluarga Chu dan berjuang keras. Sekarang mereka dibunuh oleh penjahat. Kalian bahkan tidak mengizinkan mereka masuk aula leluhur. Apa sebenarnya niat kalian? Beraninya kau. Kau hanyalah junior di keluarga Chu. Sekarang akulah yang memegang kendali keluarga Chu. Kau berani mempertanyakan aku. Percaya atau tidak, aku akan mengusirmu juga dari keluarga Chu. Benar, mereka sudah mati, ya sudah. Apa mereka tidak ingin kita hidup tenang setelah mati? Menurutku, kesialan ini menimpa semua orang dari garis keturunan kakak ketiga. Siapa tahu gadis sialan Chu ini juga tertular. Cepat usir dia juga, agar tidak mengotori Feng Shui keluarga Chu kita. Apa yang dikatakan Si Wing ada benarnya. Ayo, usir dia. Pergi, cepat pergi. Bagaimanapun juga, aku sudah mengundang pengantar mayat untuk datang. Aku harus memastikan ayah, kakak, dan kakek dimakamkan di aula leluhur. Aku juga memberitahumu. Malam ini, entah orang lain, atau pengantar mayat sekalipun. Selama aku di sini, jangan harap kalian bisa melangkah setengah langkah pun ke keluarga Chu.
kembalilah, wahai arwah. Beristirahatlah di tanah kelahiran. Setelah perjalanan ribuan mil, akhirnya tiba di kampung halaman. Pintu rumah telah terbuka. Arwah, kembalilah ke aula. Banyak juga yang menyambut mayat-mayat ini. Sepertinya mereka tidak takut mati. Ya, HMPH, menyambut mayat. Mayat-mayat ini, sepertinya tidak akan bisa masuk keluarga Chu hari ini. oh, jadi bukan menyambut mayat, tapi menolak mayat. Tuan Siang, maafkan saya. Tolong beri saya sedikit lagi waktu untuk menyelesaikan urusan keluarga ini. Kau punya setengah jam lagi. Jika tidak masuk peti mati sebelum matahari terbit, maka akan menjadi arwah gentayangan selamanya. Chu, aku sarankan kau segera menggali lubang kecil di luar sebelum fajar. Masih sempat untuk menguburnya. Aku harus mengadakan pemakaman ini di keluarga Chu hari ini. Aduh, Hahaha, Cucu. Ini pengantar mayat yang kau cari. Kau terluka. Dia bersembunyi di sana. Bahkan tidak berani bersuara sedikit pun. Aku tidak peduli bagaimana kalian memperlakukanku. Mau mengusirku dari keluarga Chu juga tidak apa. Atau mau merebut kekuasaan juga terserah. Aku hanya tidak ingin ayah, kakak, dan kakekku yang sudah berjuang seumur hidup demi keluarga Chu pada akhirnya tidak bisa masuk aula leluhur keluarga Chu. Bahkan Buddha pun memperjuangkan sebatang dupa. Manusia hidup demi harga diri. Mayat yang tidak bisa menelan harga diri ini, meski sudah masuk peti mati, tidak bisa masuk reinkarnasi. Dia ingin mati. Penuhi saja keinginannya. Pukul dia sampai mati. Hahaha. Jangan mendekat. Ayah, aku putrimu. Jangan bunuh aku. Cepat panggil orang, suruh mereka pukul mati semua. Manusia berbuat, langit melihat. Bahkan kakek pun tidak tahan melihatnya. Perbuatan kalian. Dia datang untuk mengambil nyawa kalian. Gadis sialan, cepat usir mereka. Kalau tidak, kau tidak akan pernah lagi menginjakan kaki di pintu keluarga Chu. Orang mati tidak kembali ke rumah. Harga diri ini tidak bisa ditelan. Biarkan ayah, kakak, dan kakekku dimakamkan di keluarga Chu. Kakak, cepat setuju. Aku tidak mau mati. Hanya beberapa orang mati. Apa salahnya membiarkan mereka masuk? Aku setuju. Arwah kembali ke kampung halaman. Keluarga, ambil jenazah. Aduh, Dasar sekelompok sampah. Cepat siapkan aula duka. Hahaha. Membangun tembok besar untuk menekan nadi naga 9 provinsi. Bahkan setelah mati, tubuh akan berubah menjadi roh naga, melindungi 9 provinsi agar tidak runtuh.
Sungguh pahlawan sejati. Sayang sekali aku tidak bisa melihat keagungan leluhur. Tidak kusangka, dalam gulungan kuno pengantar mayat milik guru leluhur, ternyata tercatat bahwa 9 pengawal naga turun-temurun melindungi benda pusaka nadi naga 9 provinsi. Benda pusaka yang diwariskan oleh aliran pengantar mayat adalah... Tuan Siang, apa kau di sana? Siapa? Tuan Siang, kumohon bantu aku menyelidiki. Siapa yang menggunakan ilmu jahat itu untuk melukai kerabatku? Aku harus membalas dendam untuk para tetua yang telah meninggal. Ilmu kultivasi mayat hidup. Menggunakan energi yin dari urat bumi sebagai pemicu. Tempat dengan energi yin terkuat adalah yang paling cocok untuk mengkultivasi mayat. Tempat dengan energi yin terkuat di keluarga Chu adalah aula leluhur. Kalau begitu, mari kita lihat. Tiga kemurnian di atas kepala, berpijak pada 7 bintang. Berbalut biduk utara, berikat pinggang bintang kejora. Memang tempat yang sangat bagus. Aula leluhur keluarga Chu ini. Dulu keluarga Chu memang mencari ahli Feng Shui untuk menentukan lokasi bagus ini. Selama bertahun-tahun, membuat keluarga Chu di Xiangxi berkembang pesat dan makmur. Sayang sekali, tata letaknya sudah diubah. Sekarang sudah menjadi pisau menggantung di kepala. Bintang kui bergetar. Gerbang hantu tertutup. Mayat hidup. Tempat Feng Shui yang bagus ini berubah jadi tempat kultivasi mayat hidup. Tuan Siang, maksudmu perubahan pada ayah, kakak, dan kakekku ada hubungannya dengan aula leluhur? Lalu pisau yang menggantung itu, siapa yang menggantungnya? Paman besarku, Chu Tianxiong. Dia bilang sudah mencari ahli Feng Shui khusus untuk melihatnya. Menggantungnya akan membuat keluarga Chu dipenuhi kekayaan. Dulu aku tidak tahu betapa liciknya dia. Sekarang kupikir-pikir, kematian ayah, kakak, dan kakekku mungkin tidak lepas dari keterlibatannya. Pisau ini hanya pemicunya. Akar masalah sebenarnya ada di dalam. Kalau begitu, ayo kita masuk. Kenapa kalian menghalangiku? Nona Cucu, Tuan Besar telah memerintahkan. Siapapun yang ingin masuk aula leluhur keluarga Chu harus memiliki surat perintah dari Tuan Besar. Lagi-lagi Chu Tianxiong. Minggir, aku harus masuk untuk mencari tahu kebenarannya. Nona Cucu, tanpa surat perintah dari Tuan Besar, kami benar-benar tidak berani membiarkan Anda masuk. Kalau tidak, kami akan dipukuli sampai mati. Aroma mayatnya pekat sekali. Tidak ada waktu lagi. Beraninya kau menendang pintu aula leluhur. 10 nyawamu pun tak cukup untuk menebusnya. Aku akan segera melapor pada Tuan Besar. Sialan. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam sini? Astaga, benda apa itu? Mayat hidup. Cepat lari. Apa yang sebenarnya terjadi? Transformasi mayat. Tolong pegangkan ini. Jimat penekan mayat. Arwah tenang di tempatnya. 3 jiwa tak bergerak. 7 roh tak pergi. Tekan. Tuan Siang. Di sini dingin sekali seperti gudang es. Dan kenapa peti mati ini tiba-tiba bergerak? Kau menginjak titik inti formasi ilmu kultivasi mayat hidup.
Ah, Tuan Siang, ini benda apa sebenarnya? Kalau aku menginjaknya, apa aku akan? Tidak akan mati. Syukurlah, syukurlah. Akan berubah jadi mayat hidup. Tuan Siang, apa yang kau lakukan? Mencari orang itu terlalu merepotkan. Lebih baik mengikuti formasi ini. Untuk bertemu, Onmyoji di balik semua ini. Ah, bertarung dari jarak jauh. Tidak terlalu bodoh. Formasi ini Benar-benar bisa menangkap pelaku di benar-benar balik bisa ini? menangkap pelaku di balik ini. Apa tidak akan ada bahaya? Ilmu kultivasi mayat hidup itu dua arah. Dia mengandalkan darah keluarga Chu kalian untuk memurnikan mayat. Aku bisa mengikuti jalur darah ini untuk mematahkan sihirnya. Bahkan bisa langsung melukai sumber kekuatannya. Begitu formasi ini terbentuk, meskipun dia bersembunyi di ujung dunia, dia tidak akan bisa menghindari serangan balik. Sekarang aku butuh sedikit darahmu. Cukup? Kalau tidak cukup, aku akan keluarkan lagi. Setetes saja cukup. Lagi pula, kita semua akan mati. Kalau begitu, berikan lebih banyak. Berusaha untuk langsung menghabisi Onmyoji Dongying di balik semua ini. Dengan begitu, aku juga ikut membalas dendam. Ada ide juga. Jimat Chenzhou bangkit. Putuskan roh jahat. Nadi mayat hidup. Sejak saat ini tenanglah. 3 jiwa tinggalkan raga. 7 roh kembali ke alam baka. Jasad kembali ke tanah. Kejahatan tak berwujud. Cepat, seperti perintah. Ternyata ada yang bisa mematahkan ilmu kultivasi mayat hidupku. Namun, ilmu kultivasi mayat hidup diwariskan dari ilmu Onmyodo, Tuan Besar itu. Ini terkait dengan rencana besar Tuan Besar itu. Dalam mengendalikan keluarga Chu, sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Formasinya sudah jadi. Mulai formasi. Ini benar-benar kekacauan. Cucu, kau gila. Berani-beraninya kau membawa orang luar. Berbuat onar di aula leluhur keluarga Chu. Ini adalah tempat pemujaan leluhur. Apa maksudmu menggambar jimat-jimatan ini? Apa niatmu? Paman tua, kalian salah paham. Ini adalah formasi penangkal. Ini untuk menyelamatkan keluarga Chu kita. Pembunuh yang membunuh ayah, kakak, dan kakekku belum tertangkap. Ilmu ini belum sepenuhnya dihancurkan. Kita semua masih dalam bahaya. Bahaya? Menurutku bahaya terbesar adalah pengantar mayat yang kau bawa ini. Urusan keluarga Chu kita, bukan urusan orang luar pengantar mayat ini. Tuan Siang sedang membantu kita. Membantu? Menurutku dia ingin mencelakai kita. Membuat keluarga Chu punah. Buang semua barang pengantar mayat ini. Dan bakar. Siapapun yang berani menyentuh satu bata pun di aula leluhur, akan kupatahkan kakinya. Chu, kami berbaik hati membiarkan ayah dan kakakmu masuk ke aula leluhur keluarga Chu. Tapi kau malah di belakang kami, melakukan perbuatan yang mencelakai keluarga Chu ini. Sungguh menyakiti hati kami, para tetua ini. Chu Tian Siang, jangan pura-pura di sini. Chu, semua yang kulakukan adalah demi keluarga Chu. Tapi kau tidak tahu berterima kasih. Membiarkan seorang pengantar mayat merusak feng shui keluarga Chuku. Jangan.
Kau menuai apa yang kau tanam. Aha, Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan? Aduh, benda apa ini? kakiku. Kakiku tidak bisa digerakkan. Ah, Bagaimana mungkin? Kita sudah sepakat hanya menargetkan keluarga ketiga. Bagaimana aku bisa terkena sihir? Tolong aku. Hahaha, bisa mematahkan ilmu kultivasi mayat hidupku. Sepertinya kau adalah salah satu keturunan 9 pengawal naga. Menarik, jadi kami tidak perlu mencarimu. Onmyoji dari Donging. Tangan kalian terlalu panjang. Tolong aku. Tuan Minamoto, kita sudah sepakat. Aku membantumu, membunuh orang tua itu dan Chu Tiancheng. Kalian mendukungku menjadi kepala keluarga. Aku sudah melakukannya. Aku berguna. Aku masih berguna. Tolong aku. Chu Tianxiong. Kau binatang. Kepala keluarga dan Tiancheng. Ternyata kau yang membunuh mereka. bersekongkol dengan musuh dan mengkhianati leluhur. Membunuh ayah, kakak, dan kakekku. Chu Tianxiong, semoga kau mati mengenaskan. Selamatkan aku. Chu Tianxiong. Awalnya aku ingin memanfaatkan pengaruh keluarga Chu di Xiangxi untuk mencari keturunan 9 pengawal naga. Tapi sekarang aku sudah menemukannya. Nilai dari sampah sepertimu tentu saja sudah berakhir di sini. Tidak. Keluarga Chu masih punya uang. Aku bisa membayar untuk nyawaku. Membunuh kalian, harta keluarga Chu tetap akan jadi milikku. Daripada kau hidup membuang-buang udara, lebih baik menjadi boneka. Itu juga berarti memanfaatkanmu sebaik-baiknya. Ah, Sepertinya kalian para Onmyoji Donging ini tidak hanya mengincar keluarga Chu. Pengantar mayat. Sudah sampai tahap ini, tidak perlu lagi menyembunyikannya. Nadi Naga 9 provinsi makmur dan subur. Tanah yang luas membentang ribuan mil. Namun diduduki oleh kalian yang terus bertikai. Para pecundang tak berguna. Benar-benar pemborosan. Tanah ini hanya orang-orang hebat dari Donging yang pantas mendiaminya. Sekelompok kurcaci yang tinggal di tanah sekecil itu. Selama 2000 tahun melihat 9 provinsi kami seperti melihat naga sejati. Takut seperti melihat harimau. Sekarang, siapa yang memberi kalian keberanian ini? HMPH. Dulu Kaisar Qin menyapu 6 kerajaan. Memerintah 9 provinsi. Memang kekuatannya tak tertandingi. Saat dia hidup, kita hanya bisa tunduk. Saat dia mati, dia menjadi roh naga yang menjaga. Kita tetap tak berani macam-macam. Tapi sekarang, dinasti besar yang dia ciptakan sudah lama runtuh. Bahkan dia sendiri sudah lenyap dalam sejarah. Sekarang, siapa lagi yang bisa menghalangi Donging menguasai 9 provinsi? Ngomong panjang lebar. Ternyata cuma merasa kakek moyang sudah tiada. Jadi kalian bisa beraksi lagi? Kalau begitu, coba saja. Sampah. Langit dan bumi alami. Kotoran tersebar. Usir. Memang pantas keturunan aliran 9 pengawal naga. Ada sedikit kemampuan.
Tapi hanya sampai di sini saja. Ah, Sian Nansing. Kekuatan ini, aura ini, bukan ilmu Onmyodo. Juga bukan kutukan biasa. Ada semacam kekuatan kuno yang terkumpul ribuan tahun. Pengantar mayat. Serahkan benda pusaka warisan aliranmu itu. Aku akan mengampuni nyawamu. Hahaha. Para bajingan berkuasa. 9 provinsi dalam bahaya besar. Itu benar-benar tidak sesuai keinginanku. Aula leluhur keluarga Chu. Aula leluhur keluarga Chu. Aula leluhur keluarga Chu. Tidak mungkin. Ini adalah benda pusaka yang diberikan oleh Tuan Besar itu. Bagaimana bisa merasakan ketakutan? Apa sebenarnya yang kau pegang itu? Tidak. Dia bahkan bisa memusnahkan klon rohku dari jarak jauh dan menghancurkan artefak yang diberikan Tuan Besar. Kekuatan pengantar mayat Xiangxi jauh melampaui pewaris 9 pengawal naga lainnya. Masalah ini serius. Aku harus segera melapor kepada Tuan Besar. Tuan Xiang, tolong kami. Sebelumnya kami buta mata. Kami bodoh. Mohon belas kasihanmu, selamatkan kami. Berapapun uang yang kau minta, kami akan berikan. Seluruh harta keluarga Chu akan kami berikan padamu. Guru, tolong. Aku tertipu oleh Chu Tianxiong. Sebelumnya aku tidak sengaja. Mohon selamatkan aku. Mohon guru, selamatkan kami. Apa yang ingin kau lakukan? Kami bersedia melakukan apa saja. Menyelamatkan kalian bisa saja. Tapi aku punya satu syarat. Katakan saja, jangan cuma 1. 100 pun kami setuju. Mulai hari ini, posisi kepala keluarga Chu, biarkan dia yang menduduki. Kalian, siapa yang setuju? Siapa yang menolak? Saya. Setuju. Kami 100% setuju. Chu jadi kepala keluarga. Kami menerimanya dengan lapang dada. Setuju, kami 100% setuju. Kalian semua, segera ambil darah hewan hidup yang sesuai dengan sio kalian. Ingat, harus hidup. Aku akan menggunakannya untuk menukar darah dengan darah, mengembalikan nyawa kalian. Baik, kami akan segera menangkapnya. Tuan Xiang. Sio saya naga. Tapi naga itu makhluk yang tidak nyata. Di dunia ini, di mana saya bisa menemukan darah naga? Tidak nyata. Bukan berarti tidak ada. Langit dan bumi misterius. Akar dari segala hal. Pinjamkan darahku. Hancurkan aura jahatmu. Perintah. Tuan, mereka. Ada apa dengan mereka? Kenapa aku tidak apa-apa? Ini efek samping yang kubilang. Menukar darah hewan dengan energi yang manusia. Setelahnya, mereka akan sementara waktu terjangkit. Kebiasaan hewan yang darahnya dipakai. Kapan ini akan hilang? Itu semua tergantung pada takdir masing-masing. Kalau kau, nyawamu ditukar dengan darahku, tentu saja kau tidak akan punya masalah ini. Tuan Xiang, kau menyelamatkanku. Menyelamatkan seluruh keluarga Chu. Kebaikan sebesar ini, aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Aku hanya bisa menyerahkan diriku padamu, melayanimu seumur hidup,
membalas budimu. Uhuk, 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 uhuk. Cukup. Bagiku, wanita cantik itu hanya tengkorak berbedak. Aku sudah terbiasa hidup bebas sendirian. Kau tidak apa-apa? Kalau begitu, mohon Tuan menerimaku sebagai murid. Aku ingin menjadi pengantar mayat. Kau ingin jadi pengantar mayat? Apa kau tahu, aturan aliran pengantar mayat kami selalu diwariskan pada pria, bukan wanita. Diwariskan pada keluarga, bukan orang luar. Kau ini wanita dari marga lain. Aku tahu sulit melanggar aturan, tapi aku sungguh ingin belajar. Keluargaku sudah hancur lebur. Harta benda bagiku sudah tidak ada artinya lagi. Aku hanya ingin menguasai suatu ilmu, agar nanti jika bertemu hal-hal jahat seperti ini lagi, aku tidak akan seperti sebelumnya. Hanya bisa melihat orang-orang terkasih mati mengenaskan, tanpa bisa berbuat apa-apa. HMPH. Sejak kecil aku tidak suka aturan kuno yang kaku ini. Mereka tidak mewariskan pada wanita. Aku justru akan mewariskan. Mereka tidak mewariskan pada orang luar. Aku juga akan mewariskan. Anda benar-benar mau menerimaku sebagai murid? Jangan senang dulu. Untuk jadi muridku, kau harus melewati ujian pengantar mayat. Bukan cuma sujud saja sudah dihitung. Tuan, silakan uji aku. Ujian apapun itu, aku pasti bisa melewatinya. Mendaki gunung pedang, menyelam ke lautan api. Aku tidak akan mundur sedikit pun. 3 ujian pengantar mayat biasa. Tidak lain adalah 3 hal itu. Pertama, ujian keberanian. Kedua, ujian fisik. Ketiga, ujian mental. Tapi tadi aku juga sudah bilang, itu adalah aturan pengantar mayat biasa. Aturan untuk menerima muridku. Hanya satu, harus punya selera. Guru, menurutku, hanya guru yang sekeren ini, yang benar-benar punya selera. Sudah, jangan menjilat. Aku tanya padamu, kenapa kau ingin jadi pengantar mayat? Untuk membalas dendam, melindungi negara dan keadilan. Terlalu klise. Untuk menguasai ilmu, agar para iblis tidak merusak dunia. Terlalu muluk. Karena pengantar mayat itu keren. Murid yang bisa diajar. Muridku, belum juga resmi jadi murid? Guru, silakan minum teh. Guru, dalang dibalik ini semua adalah Onmyoji dari dongeng. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Aku sudah mencari tahu. Beberapa hari lagi akan ada pelelangan di kota. Orang dongeng akan hadir, termasuk orang dari klan Minamoto itu. Aku menduga mereka datang untuk kepompong ulat sutra emas. Kepompong ulat sutra emas? Gu ulat sutra emas. Salah satu dari 9 benda pusaka penjaga nadi naga 9 provinsi. Salah satu dari 9 benda pusaka yang menjaga nadi naga 9 provinsi. Boleh juga kita lihat-lihat. Kalau begitu, biar aku yang atur. Guru, pelelangan ini hanya diadakan setiap 3 tahun sekali. Semua harta karun langka dari 9 provinsi dikumpulkan di sini, dan juga artefak spiritual. Jika guru menemukan sesuatu yang menarik, beritahu saja muridmu ini. Tuan-tuan terhormat dari keluarga Chu telah tiba. Silakan naik ke lantai 2, tuan-tuan. Itu adalah kursi VIP yang sudah dipesan khusus. Guru, apa guru melihat orang berjubah itu? Muridku, hari ini aku akan mengajarimu cara melihat aura. Melihat aura? Bukankah itu keahlian para ahli Feng Shui untuk melihat kuburan dan rumah? Dangkal, mereka melihat energi urat bumi. Kami, aliran pengantar mayat, melihat energi makhluk hidup. Manusia punya aura manusia, mayat punya aura mayat. Tapi ada satu jenis orang, setengah hidup setengah mati. Energi in menyelimuti dan tidak menghilang. Umur mereka biasanya tidak panjang. Maksud guru adalah orang-orang dongeng di seberang itu? Lalu bagaimana cara mengenalinya? Yin dan yang teratur, mata spiritual terbuka. Mata spiritual terbuka.
Ah, itu. Energi hitam yang kulihat di aula leluhur keluargaku. Persis sama. Terlalu sombong. Pengantar mayat. Guru, aura hitam tadi hampir mengenai mataku. Bagus. Bakatmu lumayan. Pertama kali membuka mata spiritual sudah bisa melihat menembus ilmu Onyodo tingkat ini. Itu karena guru mengajar dengan baik. Gerakan lengan baju guru tadi sangat keren. Tapi guru, kepompong ulat sutra emas ini, apa istimewanya? Sampai orang dongeng begitu heboh? Ulat sutra emas berganti kulit setiap 1000 tahun. Kepompong ini adalah satu-satunya wadah untuk Gu Ulat Sutra Emas. Dan Gu Ulat Sutra Emas adalah benda suci Nanjiang. Begitu meninggalkan inangnya, dalam waktu sebatang dupa, jiwanya akan hancur. Kecuali Santa Nanjiang, yang menguasai teknik tulang giok khusus. Orang biasa yang ingin menampungnya, hanya akan dihisap darah dan esensinya sampai kering, dan meledak mati. Seseram itu. Jadi orang dongeng merebut benda ini. Apakah mereka ingin memelihara Gu sendiri? Entahlah. Mohon maaf atas penantiannya. Pusat lelang Siangsi. Acara lelang akbar 3 tahunan. Barang lelang pertama. Kompas bintang dinasti Ming. Harga awal 1000 kain perak. Guru, bubur cinnabar dan kompas ini, walaupun sudah berumur, tapi belum pantas buat guru. Kalau guru butuh, nanti aku carikan yang lebih bagus. Ini cuma buat kamu latihan. Bakatmu bagus, layak. Orang-orang dongeng itu sepertinya nggak mengincar ini. Berarti mereka pulang tangan kosong. Konon, ulat sutra emas hanya ada satu di dunia. Sekali ganti kulit per 1000 tahun. Cangkang ini lebih langka dari ginseng 10.000 tahun. Jauh lebih langka. Ternyata ada jejak aura naga di sini. Kalau bisa diserap, memperpanjang umur bukan cuma mimpi. Nilai kepompong ulat sutra emas terlalu tinggi. Hanya bisa kami perlihatkan sekilas. Kami simpan dulu di ruang harta. Lelang dimulai sekarang. Harga awal $100.000 perak. Setiap kenaikan minimal 10.000. Sekarang, Silakan mulai menawar. 120.000, 150.000, Saya tawar 180.000. 300.000. Titik langit. Klan Minamoto pasang titik langit. artinya berapapun tawaran lawan, mereka pasti naikkan lebih tinggi. Sepertinya klan Minamoto sangat mengincar kepompong ulat sutra emas. Sudah pasti akan didapatkan. Besar sekali mulut mereka. Keluarga Chu dari Siangsi mengadakan Tian Tiandeng. Ternyata ada yang berani melawan klan Minamoto dari Dongying. Secara langsung, keluarga Chu di seluruh Siangsi juga merupakan kekuatan besar yang terkemuka. Pokoknya jangan sampai orang Dongying yang membelinya. Dian Tiandeng, lawan Dian Tiandeng. Sesuai aturan, mulai verifikasi aset. Silakan perwakilan kedua belah pihak menunjukkan bukti aset. Klan Minamoto memiliki aset yang melimpah, total nilai 8,75 juta kain perak. Nona muda keluarga Chu. Seluruh properti keluarga Chu yang dimilikinya, saham asosiasi pedagang Siangsi, dan harta pusaka leluhur. Total nilai 17,63 juta koin perak. Kepompong ulat sutra emas menjadi milik keluarga Chu.
Aku ada urusan. Kau urus dulu serah terima barang lelang. Setelah mendapatkan kepompong ulat sutra emas, tunggu aku di aula. Guru, kau mau kemana? Perlu aku ikut denganmu? Tidak perlu. Hanya urusan kecil. Pergi sebentar, lalu kembali. Debu kembali ke debu. Tanah kembali ke tanah. Yang hidup bersembunyi. Semua sunyi senyap. Sembunyikan aura. Wei, Tidak bisa mendapatkan barangnya. Jadi maling, ya? Pengantar mayat. Begitu aku mendapatkan kepompong ulat sutra emas itu, aku pasti akan membuatmu tidak bisa hidup. Dan tidak bisa mati. Kepompong ulat sutra emas, itu milikku. Katakan padaku, kalian orang dongeng ini, apa semuanya punya kelakuan yang sama? Kalau tidak mampu beli, sukanya diam-diam. Melakukan hal-hal licik seperti ini. kau. Bagaimana kau bisa mengikutiku? Dengan persepsiku, tidak mungkin ada yang bisa lolos. Bodoh, Cari mati. keluarlah. Yinggui. Bermain dengan makhluk yin di depan pengantar mayat. Kau benar-benar tidak tahu siapa yang kau hadapi, ya? Perubahan aneh dimulai. Roh jahat tidak tenang. Jimat spiritual menekan. Memperbaiki wujudmu. Tetap. Jangan berontak lagi. Tidak ada gunanya. Pengantar mayat sialan. Berkali-kali merusak rencanaku. Aku akan membunuhmu. Guru, kau baik-baik saja? Orang dongeng. Kau berani mencuri kepompong ulat sutra emas. Aku sudah tahu kau bajingan ini tidak punya niat baik. Orang dongeng. Beraninya kau. Berani-beraninya merampok gudang harta kota lelangku. Tangkap dia. Hahaha. Kalian pikir bisa menangkapku? Hidup atau mati. Tembak. Seorang pengantar mayat ingin menggagalkan rencana besarku. Itu hanya mimpi di siang bolong. Ini baru permulaan. Guru, sekarang kita harus bagaimana? Sepertinya, kita harus pergi ke Nanjiang. Guru, hari ini tanggal 5 bulan 5. Hari 5 racun. Ini juga festival besar para ahli gu setempat. Kita datang di waktu yang tepat. Guru, lihat pakaian ini. Ikuti adat setempat. Kita juga ganti baju ini yuk. Norak. Tidak norak kok. Guru pasti terlihat sangat keren memakainya. Cepat coba. Benarkan kataku? Keren banget. Ya ampun, membuat gu ini terlalu berbahaya. Dibandingkan dengan membuat gu, lumayan aman. Memurnikan gu tidak berbahaya seperti mengantar mayat. Benarkah? Hahaha. Bolehkah saya bertanya, tuan-tuan? Kalian mau membawa kami kemana? Para hadirin, kalian semua adalah ahli terbaik di Nanjiang. Nyonya Saintes memiliki urusan penting yang membutuhkan bantuan kalian. Guru. Siapa itu? Bersembunyi seperti hantu. Keluar. SST. Nona Xiao Xiao. Bukankah hari ini adalah upacara? Pengangkatanmu sebagai saintes? Kenapa kamu ada di sini?
Aku ingin mencari ibuku. Nyonya Saintes sedang mengurus urusan penting. Nona Xiao Xiao sebaiknya jangan mengganggunya. Cepat kembali. Kalian pembohong. Aku punya gujiwa ibuku di tubuhku. Gujiwanya menjadi sangat lemah. Dia jelas hampir mati. Aku harus menemuinya. Wu Ming, Ada apa ini? Ada apa dengan Nyonya Saintes? Jangan biarkan mereka pergi. Orang dongeng. Wu Ming, apa yang ingin kamu lakukan? Mau ngapain? Tentu saja mengajak kalian untuk bantu Sang Suci. Kau bersekongkol dengan orang dongeng. Kau pengkhianat. Kalian lakukan apa pada ibuku? Mau ketemu ibumu? Bisa. Ikut aku. Aku antar kau ke sana. Serang. Tangkap mereka semua. Guru, kita harus gimana? tentu saja. Hajar mereka. Siapa kau? Pengantar mayat. Pengantar mayat dari Xiangxi. Datang ke Nanjiang buat apa? Minggir. Gimana kalau begini? Kau yang minggir duluan, biar aku lihat caranya. Kau cari mati sendiri. Serang. Tangkap semuanya. Tamu datang dari jauh. Tuan rumah tak ada. Biar saya yang layani. Bangkit. Ini bukan mayat biasa. Kekuatan kita jauh di bawah. Mundur. Wu Ming, orang-orangmu sudah kabur. Cepat ngaku. Kalian semua. Ampuni saya. Saya juga terpaksa. Tolong lepaskan saya. Katakan, siapa yang menyuruhmu membawa kami? Apa sebenarnya yang ingin kalian lakukan? Seorang onmyoji dari Donging, namanya Minamoto Jichiku. Dia berjanji padaku, asal aku membawa kalian ke sana, dia akan menjadikanku imam besar suku Gu. Mengenai apa yang akan mereka lakukan pada kalian, aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya gelap mata sesaat. Lagi-lagi klan Minamoto dari Donging. Gerombolan ini benar-benar seperti hantu yang tak bisa diusir. Bisa bertemu di mana saja. Ibuku? Nona Suci ditangkap oleh Minamoto Jichiku. Dia ingin merebut Gu Ulat Sutra Emas milik Nona Suci. Konyol. Gu Ulat Sutra Emas hanya bisa dimurnikan oleh garis keturunan Nona Suci. Orang luar yang memaksakan diri hanya akan menemui kematian. Apa hak orang Donging itu? Karena Minamoto Jichiku Telah membuat kesepakatan dengan Wuli, kakak Nona Suci. Wuli menyerang imam besar dan bersekongkol dengan orang Donging untuk membunuh imam besar. Mereka mendapatkan kepompong Ulat Sutra Emas. Mereka memasang jebakan untuk memancing Nona Suci ke sana. Setelah berhasil, Wuli akan dijadikan Nona Suci. Bodoh. Dia pikir orang Donging itu baik. Berani-beraninya dia mengundang serigala masuk ke rumah. Ikut campur urusan suku Gunanjiang kami. Tapi, trik Minamoto Jichiku itu benar-benar terlalu aneh. Bahkan Yang Mulia Saintes pun bukan tandingannya. Aku harus menyelamatkan ibuku. Xiao, jangan gegabah. Kita harus menyusun rencana matang. daripada menyusun rencana matang. Lebih baik segera panggil bantuan. Kalau terlambat, mungkin tulangnya pun tak tersisa. Benar. Ayo, cepat kembali ke desa. Kumpulkan orang. Kalian cepat pergi saja. Aku akan menjaga dia untuk kalian. Tenang saja, ada guruku di sini. Tidak akan terjadi apa-apa. Bisakah kalian membantuku menyelamatkan ibuku? Aku tidak bilang. Sudahlah, aku pergi sendiri. Tunggu, guru. Dengarkan aku. Apa kau tidak merasa aksi pahlawan menyelamatkan gadis ini, aksi heroik yang tak tertandingi ini, sangat berkelas? Sedikit. Tapi tidak banyak. Tapi itu sudah cukup untuk bertindak. Guru keren banget.
Baiklah. Kompas, terserah padamu. Aku bukan kompas. Aku Wu Xiao Xiao. Kesana. Formasi ini benar-benar bisa mengisolasi indera. Bahkan Gu Ulat Sutra Emas pun tertidur lelap. Adikku, formasi pemulih jiwa yin yang ini disiapkan khusus untukmu. Seluruh tubuhmu sudah tersegel. Jangan buang-buang tenaga. Kakak, kita ini saudara kembar. Kau tega bersekongkol dengan orang dongeng untuk mencelakaiku? Saudara kembar? Hanya karena kau beruntung dipilih oleh Gu Ulat Sutra Emas. Seluruh suku Gu memperlakukanmu seperti permata. Kenapa? Dalam hal ilmu Gu, apa kekuranganku darimu? Sejak kecil, semua hal baik selalu jadi milikmu. Bukan begitu yang kau pikirkan. Keberadaan Gu Ulat Sutra Emas berkaitan dengan masa depan 9 provinsi. Jangan bicara padaku tentang masa depan. Aku hanya ingin posisi gadis suci. Sayang sekali kau akan segera mati. Tidak akan sempat melihatku mengambil alih posisi itu. Hehe. Wuli, apa otakmu sudah dimakan Gu? Orang-orang dongeng itu licik dan kejam. Mereka hanya memanfaatkanmu untuk mendapatkan Gu Ulat Sutra Emas. Kau pikir setelah itu, mereka akan membiarkanmu hidup? Jangan banyak omong kosong. Selama Gu Ulat Sutra Emas ada di tanganku, tidak ada yang bisa menyentuhku. Waktunya hampir tiba. Santriwati klan Gu, dalam waktu sebentar lagi. Gu Ulat Sutra Emasmu akan berganti pemilik. Dasar anak kura-kura sialan. Kau ingin Gu Ulat Sutra Emas? Mimpi saja sana di siang bolong. Baka, Tuan, Putri Santriwati Nanjiang, Wu Xiao Xiao, datang mengejar bersama orang-orangnya. Xiao Xiao? Kenapa dia datang? Hahaha. Sungguh kasih sayang ibu dan anak yang mendalam. Adikku, Gu pelacak yang kau tanamkan padanya sendiri, sekarang menjadi lentera pemandu mimpi yang membawanya ke neraka. Wuli, kumohon padamu, bawa Xiao Xiao pergi. Kau menginginkan posisi santriwati? Sekarang itu milikmu. Aku berjanji tidak akan memperebutkannya lagi. Memohon padaku sekarang? Sudah terlambat. Aku akan membuat kalian berdua, ibu dan anak, bersatu kembali di alam baka. Kau ini manusia atau bukan? Xiao Xiao itu keluargamu. HMPH. Mana Wu Xiao Xiao? Kenapa tidak langsung ditangkap? Biar keponakanku itu bisa menguburkan ibunya sendiri. Ada pengantar mayat yang menghalangi. Triknya agak aneh. Kami tidak memaksakan diri. Lagi-lagi pengantar mayat. Orang yang mengacaukan pelelangan. Tuan Muda Cisi sebelumnya. Juga seorang pengantar mayat. Penundaan akan menimbulkan masalah. Segera mulai ritual formasi. Keluar. Hahaha, dapat. Ini dia Gu Ulat Sutra Emas. Ada yang datang. Yang penting adalah memurnikan Gu Ulat Sutra Emas. Biarkan pengantar mayat itu hidup beberapa hari lagi. Pergi. Ibu. Ibu. Sepertinya kita terlambat. Para imut dari dongeng ini benar-benar kejam. Ibu, buka matamu. Lihatlah Xiao Xiao. Ibu. Ibu. Xiao Xiao, jangan begitu. Ilmu ini, lagi-lagi jejak Sufu, ahli sihir 2000 tahun lalu. Klan Minamoto. Sepertinya akar garis keturunan mereka
memang berasal dari Sufu, Gu Ulat Sutra Emas. Salah satu benda pusaka untuk membuka nadi naga 9 provinsi. Sepertinya ini sudah takdir. Sudah, jangan meratap lagi. Dia belum mati. Benarkah? Ibuku benar-benar belum mati? Bisa diselamatkan. Dalam rahasia jimat Chenzhou, ada ilmu pengantar mayat yang disebut mayat roh yin yang. Bisa dicoba. Tidak perlu berlutut. Kalau mau menyelamatkan nyawanya, dengarkan baik-baik. Dalam 7 hari, aku butuh ayam nuking, macan Diaoshan, dan rusa 7 warna. Darah dari 3 makhluk yang paling murni ini. Aku ingat. Ada lagi? Ada. Apapun yang pernah terkontaminasi Ki Naga. Apapun itu. Semakin banyak, semakin baik. Guru, kondisinya sekarang sangat mirip dengan kematian ayah dan kakakku dulu. Apakah ini juga ilmu kultivasi mayat hidup? Orang awam cuma bisa lihat keramaian. Ayah dan kakakmu itu, mereka disuntik energi mayat untuk melatih jiwa. Dia berbeda. Sejak kecil, dia terikat takdir dengan Gu Ulat Sutra Emas. Gu Ulat Sutra belum menemukan inang berikutnya. Jadi vitalitasnya tidak akan padam. Waktu masih cukup. Kakak besar, ini semua yang bisa kutemukan. Hanya darah. Aku sudah mencari ke seluruh Nanjiang. Semua orang bilang, benda apapun yang mengandung sedikit energi naga, beberapa hari yang lalu sudah diambil oleh sekelompok orang berkimono. Semuanya habis tak tersisa. Tidak ada yang tersisa. Beberapa hari yang lalu, sepertinya orang-orang dongeng itu bergerak cepat. Sepertinya mereka sudah tahu cara mengendalikan benda pusaka nadi naga 9 provinsi. Xiao, menyelamatkan ibumu butuh 3 hari. Selama 3 hari ini, kau cari Wulai dan selidiki pergerakan terbaru kelompok dongeng itu bersamanya. Selidiki pergerakan terbaru kelompok dongeng itu, dan bersiaplah. Baik, aku akan segera pergi. Cucu, kau lakukan sesuatu. Aku akan segera melakukannya. Titik Cinabar terbuka. Jimat sakti beraksi. Yin berubah jadi yang. Energi kematian jadi esensi. 3 jiwa menjaga raga. 7 roh tenang sentosa. Jasad tak membusuk. Daya hidup abadi. Bangkit. Aku juga dari garis keturunan Saintes sebelumnya. Darahku murni. Cukup langsung memurnikan Gu Ulat Sutra Emas saja. Kenapa harus mengumpulkan benda-benda energi naga ini? Kau hanya perlu melakukan apa yang kuperintahkan. Setelah berhasil, Gu Ulat Sutra Emas akan jadi milikmu. Posisi Saintes Nanjiang juga milikmu. Untuk yang lainnya, jangan tanyakan yang tidak perlu. HMPH. Baiklah, selama aku bisa menginjak-injak jalang Wu Mei itu, apapun akan kulakukan. Aura ini begitu dominan. Benda kecil ini memang berbeda dari Gu lain di Nanjiang. Serangga beracun itu hanya tahu menyerap kebencian dan racun. Tapi dia malah menyukai energi naga. Karena dia adalah salah satu benda pusaka. Untuk membuka nadi naga 9 provinsi.
Apa? Sampai saat ini, Tidak masalah jika kau tahu. Garis keturunan Santa Nanjiang kalian dulunya adalah keturunan 9 pengawal naga di bawah Kaisar Qin. Turun-temurun menjaga hutan belantara ini. hanya untuk menjaga ulat sutra emas ini. Rahasia ini hanya diketahui oleh Santa yang menguasai Gu Ulat Sutra Emas dari generasi ke generasi. Ternyata Gu Ulat Sutra Emas menyimpan rahasia seperti ini. Kau begitu baik hati memberitahuku. Rahasia mengejutkan ini. kami selalu sangat percaya pada orang-orang kami sendiri. Sekarang energi naga sudah cukup terserap. Saatnya memulai pemurnian terakhir. Tidak beres, tubuhku tidak bisa bergerak. Minamoto Jichiku, apa yang kau lakukan padaku? Tenang saja. Hanya anjing yang patuh sepenuhnya yang adalah anjing baik. Ilmu boneka. Kau bajingan, lepaskan aku. Terlambat untuk melawan sekarang. Ah! Adik, kakak akhirnya mengecewakanmu. Hahaha, berhasil. Selanjutnya, kita akan menggunakan santap baru ini untuk mengendalikan semua Master Gunanjiang, membuka jalan berdarah pertama bagi dongeng agungku untuk menguasai 9 provinsi. Jalan langit jernih, jalan bumi damai. Darah menjadi kehidupan, jiwa kembali ke asalnya. Bangun. Mama akhirnya sadar. Xiao. Mama kira tidak akan bisa melihatmu lagi. Oh ya, Mama, kakak ini yang menyelamatkan Mama. Dan kakak cucu, mereka orang baik. Wu Mei berterima kasih atas kebaikan Tuan yang telah menyelamatkan nyawa saya. Tidak perlu berterima kasih. Sudah berapa lama aku pingsan? Mama tidur selama 7 hari. 7 hari? Gawat. Aku harus mencari Minamoto Jichiku. Jika Gu Ulat Sutra Emas jatuh ke tangannya, itu akan menjadi bencana besar. Tenanglah sedikit. Nyawamu memang sudah kembali. Tapi tubuhmu sekarang lebih rapuh dari kertas. Dengan apa kau akan bertarung? Tuan tidak tahu? Gu Ulat Sutra Emas. Aku tahu. Tuan tahu? Meskipun benda pusaka itu penting, kita juga harus tahu batas kemampuan kita. Mungkinkah? Tuan juga? Ya, Tapi Gu Ulat Sutra Emas, jika orang dongeng itu memurnikannya dengan ilmu sihir jahat, saat itu bukan hanya Nanjiang, seluruh 9 provinsi akan menderita bencana. Hahaha. kalian memang cukup jeli. Sayangnya, Sudah terlambat. Hahaha. Wuli, kenapa kau jadi begini? Jangan berteriak lagi. Dia sudah tidak punya kesadaran manusia. Itu ilmu boneka dongeng. Tidak ada harapan lagi. Pengantar mayat. Tidak kusangka kau punya kemampuan juga. Tapi, di hadapan ilmu Onyodo yang agung ini, kalian semua hanyalah persembahan. Putri Suji baru, biarkan para tamu ini melihat. Apa itu ribuan gu pemakan hati? Paman Amu, Kakak Alan, kalian, Minamoto Jichiku, dasar manisku. Haha. Wu Mei, lihatlah baik-baik kamu ini. Para budak kotor dan rendahan ini. Bisa beruntung menjadi pasukan pelopor dongeng agungku.
Ini namanya memanfaatkan sebaik-baiknya. Kepung mereka. Aku akan membunuh si manis itu. Ibu, jangan pergi. Ibu tidak punya Gu Ulat Sutra Emas lagi. Kamu tidak akan bisa mengalahkan mereka. Around. Aku tahu, ini akan sangat berbahaya. Aku hanya bisa menahan mereka sebentar. Kumohon, bantu aku membawa Xiao Xiao pergi. Maaf. Aku tidak bertanggung jawab mengurus anak. Nona Cucu. Kenapa menangis? Bukan berarti kita tidak bisa mengalahkan mereka. Tidak bisa. Minamoto Jichiku sudah menguasai Gu Ulat Sutra Emas. Dia juga mengendalikan begitu banyak ahli Gu. Kau sendirian? Membicarakan kendali atas mayat di depan pengantar mayat, aku ini leluhurnya. Baiklah. Meskipun aku kehilangan Gu Ulat Sutra Emas, tapi dalam hal mengendalikan Gu, tidak ada yang bisa menandingiku di seluruh Nanjiao. Aku akan tinggal dan membantumu. Nona Cucu, Xiao Xiao kuserahkan padamu. Kalian tenang saja. Pengantar mayat, kau berulang kali menggagalkan rencana besar kami. Sekarang, mau lari kemana kau? Siapa bilang aku mau lari? Aku justru menunggumu. Minamoto Jichiku, kau telah mencelakai ahli Gunanjiang kami. Hari ini, aku pasti akan mengulitimu. Hahaha. Hanya kalian berdua? Keturunan 9 pengawal naga, memangnya kenapa? Aku juga pernah membunuh mereka. Apa? Jadi, ada orang lain juga yang jadi korban kalian? Jangan terburu-buru. Kalian sebentar lagi akan menyusul ke alam baka. Dan berkumpul dengan mereka. Alam? Cari kesempatan untuk pergi. Hahaha. Kalian tidak berpikir bisa kabur, kan? HMPH. Kau tidak berpikir. Kami hanya berdua, kan? Kau tidak berpikir kalian berdua bisa kabur, kan? Kau tidak berpikir. Kami benar-benar hanya berdua, kan? Dari mana datangnya begitu banyak boneka kertas ini? Sebagai pengantar mayat, wajar saja membawa boneka kertas, kan? Bagaimana kau bisa membuat sebanyak ini? Bayar. Apa benda kertas murahan ini bisa berhasil? Yang dikendalikan Minamoto Jichiku ini adalah ahli Gu sungguhan. Kekuatan fisiknya jauh lebih besar dari orang biasa. Waktunya agak mepet. Kalau tidak, jumlahnya bisa lebih banyak lagi. Pembuatannya terlalu kasar. Lengan dan kakinya tidak lengkap. Pakai saja seadanya. Kupikir itu harta karun rahasia. Hanya sekelompok sampah kertas. Pengantar mayat, apa kau sudah gila ketakutan? Coba saja baru tahu. Bunuh mereka semua. Jangan sisakan satu pun. Aku pinjam sedikit Gu Mu. 1 titik mata naga azur, 2 titik cahaya harimau putih, 3 titik terang burung vermilion, 4 titik kuat kura-kura hitam. Manusia kertas menerima perintahku. Berubah wujud menjadi Fajra. Dengarkan perintahku. Basmi iblis dan singkirkan kejahatan. Titik mata makhluk hidup. Perintah. Bagaimana mungkin? Sekelompok kertas bekas berhasil menghancurkan pasukan bonekaku. Kalian menghancurkan hasil kerja kerasku, menghancurkan rencana besar kekaisaran. Aku akan membunuh kalian. Kalian menghancurkan hasil kerja kerasku yang sudah tertata rapi.
menghancurkan rencana besar kekaisaran. Aku akan membunuh kalian. Minamoto Jichiku. Demi saudara-saudaraku yang tewas di Nanjiang, aku akan mengorbankan nyawa anjingmu. Ayo. Bunuh kakakmu. Hancurkan Gu Ulat Sutra Emas. Saat itu, kalian akan menjadi pendosa seluruh 9 provinsi. Melawan aku tapi masih berani mengendalikan boneka? Kau melakukan apa padaku? Sebelumnya si Minamoto Chisei itu kabur. Aku ini tidak suka membuat kesalahan yang sama 2 kali. Paku pengunci ini bisa mengunci 3 jiwa dan 7 raga. Jangan berontak lagi. Hati-hati. Apa gunanya kalian mengalahkanku? Situasi besar sudah ditentukan. Langkah dongeng kami pada akhirnya akan meratakan 9 provinsi. Cih, mati terlalu mudah. Kembalikan ke pemilik aslinya. Sekarang para Onmyoji dongeng. Mengincar nadi naga 9 provinsi. Kekuatanku belum pulih. Jadi aku tidak bisa melindunginya untuk sementara. Kau simpan saja dulu. Kalau di tanganku, hanya akan menarik lebih banyak serigala muda. Baiklah, aku akan menyimpannya untukmu sementara. Saintes, apa yang sebenarnya terjadi? Wulai, kau datang tepat waktu. Masalah ini terlalu rumit. Aku akan menjelaskannya nanti. Bantu dulu menguburkan semua anggota klan ini. Dengan layak. Baik. Semuanya, ayo bantu. Aku harus mencari Xiao Xiao. Jadi aku pergi dulu. Mereka adalah orang-orangnya. Mereka memanfaatkan kekacauan untuk menculik Cucu dan Xiao Xiao. Apalagi yang dikatakan surat itu? Tidak ada apa-apa. Bisa dilacak? Aku pernah menanam gu pelacak di tubuh Xiao Xiao. Bisa dilacak. Ke utara. Arah ini, ada yang tidak beres. Ada apa? Apa ada masalah dengan arah yang ditunjukkan gu pelacak ini? Tidak ada masalah. Hanya saja, arah ini adalah jalan menuju desa Xiangjia. Kampung halamanmu. Itu adalah tempat persinggahan aliran kami. Pos pengantar mayat ada di pintu masuk desa. Mereka menangkap Cucu dan Xiao Xiao. Tidak pergi ke markas dongeng, malah masuk ke desaku. Luka-lukaku belum pulih sepenuhnya. 10 hari ini aku terus bergerak. Langkahku sudah melambat. Hanya akan menghambat waktumu. Jika kau khawatir terjadi sesuatu pada keluargamu, pergilah duluan. Aku akan menyusul dengan gu pelacak ini. Ini adalah gu pelacak induk anak. Kau makan satu. Aku bisa menemukanmu dengan yang lain. Kau sendiri bisa? Tenang saja. Aku, sang saintes, belum sampai pada titik bisa dibantai begitu saja. Cepat pergi. Jika terjadi sesuatu pada keluargamu, kau akan menyesal. Hati-hati. Orang dongeng.
Nona Cucu, dan si bocah dari Nanjiang. Jangan-jangan orang-orang dongeng ini sudah mengincar benda pusaka nadi naga di Nanjiang juga? Kakek, bisa menjaga tumpukan mayat di tempat kayak gini selama bertahun-tahun. Ketenangan begini. Salut. Jangan banyak omong. Kalian datang ke sini, mau apa? Yang kami mau itu simpel. Serahkan benda pusaka pedang Taya. Pedang Taya? Tampaknya orang di belakang kalian terhadap benda pusaka nadi naga 9 provinsi. Benar-benar tahu seluk-beluknya, ya. Bagus kalau kalian tahu. Serahkan, dan aku akan ampuni nyawa kalian. Sayang sekali, harapan kalian sia-sia. Sejak zaman leluhur pertama, pedang ini sudah hilang. Di pos ini, selain peti mati, tidak ada apa-apa. Tuan Siang, tampaknya terlalu lama bergaul dengan mayat, membuatmu mulai ngelantur. Percaya atau tidak, terserah. Karena kau tidak mau bekerja sama, aku akan mencarinya sendiri. Toh, menggeledah seluruh desa, tidak akan butuh banyak waktu. Beri perintah. Seluruh orang di desa, jangan sisakan satu pun. Kakek, kau ini sudah berpengalaman. Jangan sampai tergelincir di tempat yang sepele. Kakek, kau pasti baik-baik saja. Tidak mungkin. Kakek, bangunlah. Aku tidak akan melanggar aturan lagi. Kau, bangunlah. Bocah tengik, berhenti kau. Aku menyuruhmu membuat patung kertas untuk Paman San di desa. Siapa yang menyuruhmu membuat wanita cantik? Kakek, wanita cantik itu seperti tengkorak. Sama saja dengan patung kertas lainnya. Paman San pasti akan menyukainya. Nansing, hari ini kau sudah dewasa. Kakek tidak punya barang bagus untukmu. Ini adalah uang mahar yang kakek kumpulkan seumur hidup. Jika kau bertemu gadis yang kau suka, kejarlah dia dengan berani. Kita tidak kekurangan uang. Aku sendiri bebas dan bahagia, itu lebih baik. Tanpa beban. Tidak akan menikah. Mana bisa begitu? Kalau aku mati, kau sendirian, bahkan tidak ada yang menguburkanmu. Kakek, kau akan mati? Aku bisa mengurus jenazahmu. Kau tak perlu khawatirkan urusan setelah kematianku. Orang mati tak bisa hidup lagi. Aku mengerti penderitaanmu. Dendam seperti ini, hanya dengan membunuh semua orang dongeng sialan itu, baru bisa terbalaskan. Ini kutemukan. Di dinding stasiun pengantar mayat di pintu masuk desa, ada lambang keluarga klan Minamoto dari dongeng di atasnya. Surat itu bilang untuk menyelamatkan Cucu dan Xiao Xiao. Sebelum festival Zongyuan, bawa Gu Ulat Sutra Emas dan Pedang Tai'a, dua benda pusaka ini, pergi ke tembok besar untuk bernegosiasi dengan mereka. Sekarang sedang masa kekacauan. Orang dongeng ingin merebut nadi naga 9 provinsi kita. Niat mereka jelas. Jika sampai mereka berhasil merebutnya, berapa banyak orang, berapa banyak keluarga, berapa banyak desa yang akan hancur berantakan?
Jika kau adalah keturunan 9 pengawal naga, bangkitlah. Angin bertiup. Xiao Xiao. Minamoto Chisei. Kau ini bajingan. Bahkan anak kecil pun tak kau biarkan. Hehe. Orang besar tak peduli hal kecil. Barang itu, sudah kau bawa? Barangnya ada di sini. Lepaskan mereka. Satu benda pusaka, hanya bisa ditukar dengan satu orang. Putri Anda, atau nona muda dari keluarga Chu ini, pilih salah satu. Kau tak tahu malu. Kesabaranku. Ada batasnya. Chu. Maafkan aku. Aku pilih Xiao Xiao. Pilihan yang cerdas. Lemparkan barangnya ke sini. Hahaha. Minamoto Jichiku pasti tak menyangka bahwa apa yang tak bisa ia selesaikan, akhirnya ku selesaikan. Gu 5 elemen. Ilmu gu tanah. Jebak. HMPH. Gu 5 elemen. Sepertinya, aku masih meremehkanmu. Minamoto Chisei. Haruskah kita membunuh mereka? Tidak perlu lagi. Gu Ulat Sutra Emas sudah di tangan. Mereka tak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Jangan membuat wanita marah. Jika wanita marah, aku akan mati bersamamu. Jangan buang waktu, Tuan. Pergi. Ibu, Santa, di mana guru saya? Kenapa dia tidak datang? Desa Xiangjia telah dibantai oleh orang dongeng. Kakek Xiao juga tewas. Guru. Dia adalah orang yang begitu bebas dan santai. Keluarganya mengalami tragedi seperti ini. Lalu dia. Kita tidak punya waktu untuk bersedih. Orang dongeng telah mendapatkan Gu Ulat Sutra Emas. Surat itu mengatakan harus didapatkan sebelum festival Zhongyuan. Kurasa pada hari itu, pasti akan ada pergerakan besar. Kau benar. Sekarang guru mungkin. Kita sendirian dan lemah. Kita harus mencari bantuan. Keluargaku punya hubungan dengan beberapa orang penting. Aku bisa meminta bantuan mereka. Dalam situasi seperti ini, hanya ini yang bisa kita lakukan. Aku akan mencari 9 pengawal naga lainnya. Mereka tidak akan tinggal diam. Baik. Tinggal kurang dari sebulan lagi sampai festival Zhongyuan. Kita bergerak terpisah. Sekarang negeri sedang bergejolak. Musuh kuat mengintai di luar. Meskipun kita harus menyeberangi sungai dalam kegelapan, kita harus menemukan jalan. Tuan, ada seorang wanita di luar. Dia mengaku nona muda dari keluarga Chu di Xiangxi. Dia ingin bertemu dengan Anda. Keluarga Chu di Xiangxi? Selama bertahun-tahun ini, kakek Chu dari keluarga Chu selalu membantu kami secara diam-diam. Dia adalah dermawan lama kami. Cepat. Cepat undang dia masuk. Nona Cucu. Sekarang negara sedang kacau balau. Penjahat dan bandit ada di mana-mana. Bagaimana Anda bisa datang sendirian? Ini terlalu berbahaya. Terima kasih atas perhatian Tuan Hong. Sekarang saya juga punya kemampuan untuk melindungi diri. Pencuri kecil biasa tidak akan bisa mendekati saya. Nona Chu datang sendirian ke sini. Apakah kakek Siang tahu? Kakek sudah tiada. Apa? Kapan itu terjadi? Sudah 2 bulan yang lalu. Turut berduka cita. Tuan Hong, Cucu datang kali ini.
Bukan untuk bernostalgia, tapi ada masalah yang sangat penting untuk dimohonkan. Semua mundur. Dalam radius 100 langkah. Jangan biarkan siapapun mendekat. Ada satu hal. Ini menyangkut nadi naga 9 provinsi. Ini juga menyangkut masa depan 9 provinsi. Silakan bicara. Sembilan provinsi memiliki nadi naga. Itu adalah fondasi yang melindungi 9 provinsi kita dan menjaganya selama puluhan ribu tahun. Sekarang, Onmyoji Donging berniat menguasai nadi naga. Begitu mereka berhasil memurnikannya. Nona Chu. Pembicaraan tentang nadi naga terlalu tidak jelas. Apakah tidak pantas bercanda seperti ini? Di saat seperti ini? Nona Chu. Hal-hal misterius seperti ini. Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Aku sudah menjadi murid aliran pengantar mayat dan mengetahui tentang 9 pengawal naga yang melindungi nadi naga 9 provinsi. Langit bundar, bumi persegi, hukum 9 pasal, segala iblis jahat. Jangan berani mengganggu. Cepatlah seperti perintah. Jika nadi naga hilang, 9 provinsi akan hancur. Aku tidak akan pernah mempertaruhkan masa depan 9 provinsi dengan bercanda. Nona Chu. Karena kau begitu terburu-buru mencari kami, apakah itu berarti mereka akan segera bertindak? Mungkin sekitar pertengahan Juli, pada festival hantu. Di mana lokasinya? Bisa terjadi di dalam maupun di luar tembok besar. Negeri dalam kekacauan, masalah internal dan ancaman eksternal. Masa-masa sulit. Nona Chu, Anda jangan khawatir. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami. Terima kasih, Tuan Hong. Saya harus pergi, mencari seseorang, jadi saya permisi dulu. Biarkan 2 orang menemani Anda. Tidak perlu. Pengantar mayat. Nona Chu telah memilih masa depannya sendiri. Tapi bagaimana dengan masa depan 9 provinsi? Kakek. Aku tidak tahu. Apakah nanti masih ada kesempatan untuk membakar uang kertas untukmu? Uang kertas yang kubakar untukmu akhir-akhir ini seharusnya sudah cukup, kan? Kakek siang. Semoga Anda baik-baik saja di surga. Aku akan menjaga guru dengan baik untukmu. Aku tidak pantas menjadi gurumu. Sekali menjadi guru, selamanya seperti ayah. Aku tidak menyalahkan guru karena tidak datang menyelamatkanku. Aku hanya berharap guru bisa menemukan kembali dirinya yang dulu, yang bebas dan santai, tidak terikat oleh apapun. Jiwamu bebas. Tubuhmu tidak seharusnya terkurung oleh apapun. Lonceng tembaga berayun. Bulan gelap meninggi. Jimat di dahi. Arwah takkan lari. Langkah goyah kembali ke jalan lama. Daun gugur kembali ke akar, ke padang sunyi. Cinabar penenang jiwa. Jimat pelindung hingga. Jangan ganggu, jangan usik. Jiwa kembali ke sarang. Klan Minamoto dari Donging. Siapapun dalang di balikmu. Kau bunuh kerabatku. Kau bantai desaku. Kau celakai muridku. Semua ini harus kubalaskan. Guru, mau kemana? Membawamu membunuh orang.
Guru, kenapa kita ke Gunung Longhu? Tempat ini terlihat sangat bobrok. Dalang di balik para bajingan dongeng itu adalah monster tua yang sudah hidup sangat lama. Untuk menghadapinya, kita harus menemukan keturunan 9 pengawal naga dan meminjam kekuatan mereka. Aliran pengantar mayat Xiangxi, Xiang Nansing, berkunjung ke Master Surgawi. Silakan kembali. Master Surgawi sudah memberi titah. Dunia dalam kekacauan. Murid Gunung Longhu harus turun gunung semua untuk membantu dunia. Sekarang di kuil, selain aku, tidak ada seorang pun yang tersisa. Mengerti. Saya permisi. Bhikkhu. Onmyoji Dongeng ingin merebut nadi naga 9 provinsi kami. Pewaris aliran pengantar mayat dari 9 pengawal naga, Xiang Nansing, datang mengundang Bhikkhu untuk bersama melawan musuh asing. Amitofo. Kami para Bhikkhu tidak ikut campur urusan duniawi. Kisah lama 9 pengawal naga sudah berlalu seperti awan. Tidak ada hubungannya lagi dengan ajaran Buddha kami. Dermawan, Silakan kembali. Bhikkhu bahkan tidak peduli dengan benda pusaka pelindung nadi naga, yaitu Sarira. Sepertinya dupa yang memenuhi kuil ini lebih penting daripada energi naga. Guru, Gunung Longhu kosong. Zhangdi tidak mau membantu. 9 pengawal naga tersebar di mana-mana. Kita tidak punya waktu mencari mereka satu persatu. Orang dongeng tidak akan menunggu kita. Tanpa mereka, kita tetap bisa melindungi 9 provinsi. Ayah, kenapa hari ini kita menerbangkan lampion ke langit? Karena hari ini adalah Festival Zongyuan. Atau yang sering disebut orang tua. Festival hantu. Kalau begitu ada hantu ya? Aku takut. Jangan takut, anak bodoh. Lampion yang kita nyalakan ini untuk mereka yang berjuang melindungi negara, yang mati di luar, roh-roh kesepian yang tak bisa pulang. Terangi jalan pulang mereka. Kalau begitu, kasihan sekali mereka. Ini. Kau bisa menuliskan apa yang ingin kau katakan pada mereka di lentera ini. Nanti setelah dinyalakan dan diterbangkan ke langit, mereka akan bisa melihatnya. Hormat saya, Tuan. 2000 tahun. 9 provinsi telah berganti penguasa ratusan kali. Kini, giliranku untuk mendudukinya. Tahun. Bahkan kaisar pertama yang begitu memukau kala itu, menyapu 6 penjuru dan 8 arah. Bukankah kini juga telah menjadi segenggam tanah kuning, terkubur di bawah 9 provinsi ini? Jika bukan karena aku menemukan ilmu terlarang kematian palsu untuk hidup abadi itu, menukar penyegelan diri dengan perlambatan vitalitas, mungkin aku sudah lama kembali menjadi debu. Ilmu terlarang ini pada akhirnya akan berakhir. Tapi sekarang, selama aku bisa memurnikan nadi naga 9 provinsi ini, aku akan mencapai keabadian sejati. Kaisar pertama, oh Kaisar pertama, meskipun kau hanya hidup beberapa puluh tahun, namun dinasti yang kau tinggalkan, aura naga yang membumbung tinggi itu, telah menekanku selama 2000 tahun penuh. Aku tak berani menginjakkan kaki di tempat ini, hanya bisa melarikan diri ke Dongying, dan secara diam-diam membina Onmuji klan Minamoto.
Tapi lihatlah sekarang. Dinastimu telah runtuh total. 9 provinsi ini terpecah belah. Terombang-ambing. Siapapun bisa datang dan menginjak-injaknya. Daripada membiarkan kroco-kroco itu merusaknya, lebih baik aku sendiri yang menyelesaikan kembali misi besar penyatuan ini, menjadi penguasa 9 provinsi ini. Kekuatan Tuan memang luar biasa. Hanya Seng. Benda pusaka dari aliran pengantar mayat itu masih belum ditemukan. Sekarang kurang 1. Apakah ini akan merugikan rencana besar? Hehe. Kurang 1. Tidak masalah. Aku punya 1 benda lagi yang 100 kali lebih berharga daripada sekadar benda pusaka. Menerima mandat dari langit, umur panjang dan kemakmuran abadi. Mulai hari ini, aku adalah takdir. Hahaha. Memang pantas disebut Nadi Naga 9 Provinsi. Kekuatan keberuntungan yang begitu pekat ini. Hanya dengan melihatnya, aku merasa 100 tahun lebih muda. Sufu, ternyata kau yang bermain di balik layar. Kenapa? Kau mau menghalangiku? Wu Mei, Kau sudah kehilangan Gu Ulat Sutra Emasmu. kau bahkan tidak bisa mengalahkan salah satu dari kami. Tapi berani menantang Tuan? Sungguh konyol. Sufu, kau membunuh penerusku, merebut totem mobeku. Hari ini kau masih ingin merebut Nadi Naga 9 Provinsi. Mimpi. Tikus-tikus dongeng. Berani-beraninya kalian lancang di tanah 9 provinsi. Datanglah lebih banyak. Itu hanya akan menambah jumlah mayat. Bagaimana jika Kami juga ikut. Namo Amitabha. Masih belum bisa keluar juga ya? Sufu. Anjing-anjing peliharaanmu yang kau latih dengan susah payah ini sepertinya tidak terlalu kuat. Mundur. Memang memalukan. Lagi pula, dongeng tidak punya Nadi Naga 9 Provinsi. Keberuntungan yang menentang langit seperti ini tidak akan melahirkan begitu banyak pahlawan. Penerus 9 pengawal naga, semuanya sudah hampir berkumpul. Tapi apa gunanya? Bahkan 9 pengawal naga generasi pertama sekalipun, jika hidup kembali di hadapanku, mereka harus tunduk. Apalagi kalian ini, barang palsu yang bahkan tidak punya benda pusaka. Sufu, kroco-kroco sepertimu berani bicara sembarangan? Leluhur, Sudahlah, bicara dengan kalian hanya buang-buang waktu. Membunuh kalian akan membuat warisan 9 pengawal naga berakhir total di generasi kalian ini. Coba saja.
Bagaimana mungkin? Dia, Dia mengerahkan kekuatan seluruh nadi naga. Kekuatan kita terlalu timpang. Lalu kenapa jika kekuatan timpang? Apa kita hanya akan pasrah? Saudara-saudaraku, warisan leluhur ada di sini. Kita lawan. Sekumpulan lalat. Aku tak punya waktu berlama-lama dengan kalian. Nadi naga, bangkitlah. Tembok besar? Nadi naga 9 provinsi yang tertahan ditarik keluar. Tidak. Setelah memurnikan nadi naga ini, aku akan menjadi penguasa dunia ini. Apakah takdir nadi naga 9 provinsi? Benar-benar akan hancur di tangan generasi kita. Hahaha. Nadi naga 9 provinsi adalah milikku. Mulai sekarang, Aku, Sufu, adalah penguasa 9 provinsi ini. Hahaha. Sufu, kau sudah hidup 2000 tahun. Hampir jadi kura-kura tua. Masih saja ingin menguasai dunia? Siang Nansing. teman muda. Rekan tahu. HMPH, kupikir siapa? Ternyata pewaris aliran pengantar mayat. Seorang sampah yang bahkan kehilangan benda pusaka. Apa pantas berdiri di depanku? Menarik juga. Kau memang sedikit berbeda dari sampah-sampah ini. Tapi, sampai di sini saja. Hati-hati, itu adalah kekuatan nadi naga. Jangan dilawan. HMPH. Yang hidup bisa kuantar. Mayat pun bisa kuantar. Nadi naga. Baru kali ini aku ingin mencobanya. Yang tidak takut mati, silakan coba. Pedang Taya. Benda pusaka nadi naga dari aliran pengantar mayat. Kalian ternyata menggunakan kayu tersambar petir berusia 10.000 tahun sebagai sarungnya. Pantas saja aku tidak bisa melacak posisi pedang Taya. Namun, hanya sebilah pedang pusaka Kaisar pertama. Berani-beraninya ingin mengendalikan nadi naga 9 provinsi. Biarkan Kaisar Qin sendiri yang datang. Untuk mencoba. Dia, Bisakah dia berhasil? Aliran pengantar mayat, khusus mengantar makhluk hidup di dunia. Nadi naga memiliki roh. Mungkin, benar-benar bisa dicoba. Tapi Sufu bagaimanapun juga, adalah monster tua yang hidup 2000 tahun. Rekan-rekan Taois sekalian, Mari kita bantu dia. beberapa benda pusaka itu, Telah bersama kita selama bertahun-tahun. mungkin bisa. Sedikit memengaruhi. Agar Sufu tidak mengendalikannya dengan mudah. Om Mani Padme Hum. Sarana naga tersegel. Energi nadi stabil. Makhluk hidup aman. Perintahku berlaku. Bagaimana mungkin? Kura-kura tua ini cukup kuat juga. Bocah, rencana 2000 tahun. Mana bisa kau goyahkan? Kemari, padaku. Anak muda, bertahanlah. Guru, kau baik-baik saja. Tidak akan mati. apakah nadi naga akan hancur? Pengantar mayat, bakatmu belum pernah kulihat seumur hidupku. Aku telah merencanakan selama 2000 tahun, menghitung setiap rahasia langit. Namun tak kusangka di kemudian hari, muncul sosok luar biasa sepertimu. Aku punya hati untuk menghargai bakat. Jika kau bersedia tunduk padaku, aku bisa memberimu posisi di bawah satu orang, namun di atas jutaan orang. Harta, wanita cantik, berapapun yang kau inginkan, akan kau dapatkan. Dasar kura-kura tua.
Guruku punya aku. Tidak kekurangan harta maupun wanita cantik. Kau ingin membujuk guruku? Mimpi saja. Sudahlah. Dalam sejarah panjang, tidak jarang muncul sosok luar biasa sepertimu. Tapi pada akhirnya, bukankah semuanya kembali menjadi debu dan tanah? Sekarang, setelah 2000 tahun perencanaanku, bagaimana mungkin aku berhenti? Hanya karena kemunculanmu, seorang pengantar mayat? Hahaha, jika nadi naga 9 provinsi ini tidak bisa disempurnakan, maka biarkan ia menjadi santapan bagi parade 100 iblisku. Waktu Yin di festival hantu, saatnya tiba. Keluarlah, anak-anakku, parade 100 iblis. Hahaha. Karena tidak bisa kudapatkan, maka hancurkan saja. Dia menghancurkan benda pusaka. Makanlah takdir 9 provinsi, pesta di atas pegunungan dan sungai yang luas. Nikmatilah sepuasnya. Parade 100 iblis, mulai. Dasar binatang, beraninya kau. Lindungi nadi naga. Sangat kuat. Hahaha. Kalian pikir 2000 tahun hidupku ini sia-sia? 100 iblis ini adalah makhluk kuat yang kupilih selama 2000 tahun. Sekarang, setelah melahap takdir nadi naga, kekuatan mereka meningkat 10 kali lipat, bisa menandingi jutaan pasukan. Xian Nansing, kau tidak perlu menghadapi musuh yang tidak bisa kau menangkan. Kekuatan 100 iblis itu sangat mengerikan. Tidak bisa digoyahkan oleh manusia biasa. Kau akan mati jika maju. Tidak akan menang. Aku tidak mengerti kata-kata itu. Guru, jangan. Cucu, perhatikan baik-baik. Ini jurus terakhir yang akan kuajarkan padamu. Jurus terlarang aliran pengantar mayat. Guru, jangan. Aku tidak mau belajar. Kumohon, jangan. Perhatikan baik-baik. Jurus ini akan sangat keren. Hanya pengantar mayat rendahan berani menghalangi parade 100 iblis, seperti belalang menghalangi kereta, terlalu meremehkan diri sendiri. Makhluk-makhluk kecil. Berani mengganggu 9 provinsiku. Itu jimat pembakar dimensi dari aliran pengantar mayat. Apa itu jimat pembakar dimensi? Itu adalah jimat terlarang. Dapat meminjam benda pusaka, menghancurkan batas antara yang hidup dan roh. Namun, setelah digunakan, pasti akan terkena hukuman langit. Kaisar pertama di atas sana. Keturunan pengantar mayat, Xian Nansing. Memohon pinjaman roh Jenderal Qin Agung untuk sekali lagi melindungi 9 provinsi. Izinkan. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Kaisar Qin sudah mati 2000 tahun. Bagaimana mungkin rohnya masih tersisa? Pengantar mayat, kau hanya berpura-pura. Para prajurit Qin Agung yang pernah berjuang untuk melindungi 9 provinsi. Kumohon lindungi kembali dunia ini. Bangun. Pasukan hantu melintas. Ini adalah tindakan menentang takdir. Angin,
Angin kencang. Ayo bertarung. Kupikir itu semacam kekuatan dewa yang menentang langit. Mereka hanyalah sekelompok roh gentayangan tak berakal. Pengantar mayat. Meski kau bisa memanggil pasukan hantu, kau takkan bisa menahan 100 iblisku yang melahap nadi naga. Apa itu wibawa Kaisar Qin? Di hadapan 100 iblis dongeng kami. Itu sama sekali tak berarti. Pengantar mayat, waktumu sudah habis. Guru, kumohon, jangan sampai terjadi apa-apa. Sufu, Kau pikir hanya kami yang menjaga 9 provinsi? kau ingin melahap nadi naga 9 provinsi? Tanyakan dulu pada rakyat jelata di bawah langit ini, apakah mereka setuju? Jimat Chenzhou pecahkan alam baka. Kugoyangkan lonceng tembaga panggil pasukan hantu. 1000 lentera nyalakan dahi. Roh kembali ke raga. Kekuatan doa mengalir, sendi-sendi pun hidup. Hidup sebagai setia, mati sebagai berani. Kini ikuti perintahku, berangkatlah berperang. Ribuan gunung dan sungai takkan menghalangi. Angin sepau-sepau mengantar pulang ke rumah. Ini, benda apa ini? Pasukan hantu melintas, berpedang dan berbaju zirah. Ilmu prajurit dewa berzirah emas. Kalian para pencuri, apa yang sudah kalian lahap? Kembalikan padaku beserta bunganya. Guru berhasil. Dia membantai 100 iblis. Medan perang yang begitu mengerikan. Meski tak melukai nyawa, tapi merusak harmoni alam. Aku khawatir setelah ini kau akan menanggung karma. Mengapa aku tidak punya dendam padamu? Tapi kau merusak rencana besarku yang sudah ribuan tahun. Kau menggunakan roh-roh jahat seperti ini. Apa kau tidak takut mengacaukan sebab akibat dan menanggung hukuman langit? Jika bisa melindungi 9 provinsi, sebab akibat atau hukuman langit apapun, biarlah semuanya menimpaku. Kau bocah yang tidak tahu diri dan sombong. Kau terlalu banyak bicara. Pergilah. Langit tidak akan membinasakanku. Hukuman langitmu akan segera tiba. Hahaha. Ayo.
Kita pergi. Monster tua Sufu ini sudah kehabisan tenaga. Jika tidak dibunuh sekarang, Dan dia pulih? 9 provinsi akan menghadapi bencana lagi. Yaoji benar. Basmi sampai ke akar-akarnya. Kita tidak boleh membiarkannya hidup kembali ke dongeng. Tunggu, Ini adalah kesempatan langka. dia sudah hidup 2000 tahun. Meskipun tubuhnya sudah kehabisan tenaga, kemampuan ilmu pengganti tubuhnya masih ada. Siapa di antara kalian yang bisa mengalahkannya? Aku. Guru, jangan menakutiku. Sepertinya Sufu benar. Ini adalah hukuman langit yang mengubah takdir. Siang Nansing. Kamu menggunakan ilmu terlarang. Karma kali ini terlalu berat. Hukuman langit apa ini? Guru melakukannya untuk menyelamatkan semua orang. Melindungi 9 provinsi. Kenapa langit menghukumnya? Langit dan bumi tidak adil. Lihatlah awan ini. Paling lama setengah bulan. Hukuman langit akan mengunci jiwanya. Saat itu, dalam radius beberapa kilometer, tidak akan ada rumput yang tumbuh. Pemandangan di sini bagus. Aku suka. Mohon, tuan-tuan sekalian, tolong selamatkan guru saya. Kebaikanmu, saudara Taois. Kami tidak tahu bagaimana membalasnya. Tapi hukuman langit ini, Bukan sesuatu yang bisa diganggu oleh manusia. Benarkah tidak ada cara sama sekali? Baiklah, kalau kalian tidak bisa, aku akan mencarinya. Dunia ini begitu luas. Aku tidak percaya tidak ada tempat untuk berlindung dari hujan. Cucu, jangan buang-buang tenaga. Guru, kamu belum selesai mengajariku. Jangan mati. Cucu, ilmu terlarang guru hebat, kan? Keren, kan? Iya, kamu yang paling hebat. Kamu yang paling keren di dunia. Kalau benar-benar disambar petir, ingat, taburkan abuku ke sungai. Nanti, gunung dan sungai akan luas. Aku bisa pergi kemana saja untuk melihat-lihat. Kau bermimpi. Aku pasti akan menemukan kotak terkuat untuk memasukkanmu ke dalamnya. Tidak akan tersambar petir. Tidak akan tertiup angin. Guru, kau harus bertahan. Kau adalah orang yang paling punya selera. Terlalu jelek jika mati disambar petir. Tuan, Di depan sana adalah zona terlarang. kekuatan erosi berlipat ganda. Tubuhmu. Pengantar mayat sialan. Setelah aku pulih, aku pasti akan meratakan 9 provinsi. Tunggu. Hahaha. Langit tidak menghancurkanku. Langit tidak menghancurkan Sufu. Nadi-naga di tempat ini berputar. Ternyata menyembunyikan makam keabadian yang legendaris. Makam keabadian? Apa itu? Itu adalah tempat suci tertinggi untuk menjadi dewa melalui pelepasan jasad. Setelah bertransformasi menjadi dewa pelepasan jasad, jangan bicara tentang 9 provinsi. Seluruh dunia ini akan memanggilku tua. Cepat, sesuai arah yang kukatakan. Ukirlah rune sihir kuno. Aku akan memotong 3 jiwaku sendiri. Meminjam kekuatan keabadian di makam ini untuk menyelesaikan langkah terazim. Setelah aku menyelesaikan pelepasan jasad, hari kembalinya aku sebagai dewa melalui pelepasan jasad. Aku akan membuat seluruh 9 provinsi ini menjadi tanah hangus. Sayang sekali, hukuman langit bagi pengantar mayat telah tiba. Tidak bisa membalas dendam sendiri. Ada penyesalan di hati. Yang mulia, Semuanya. Dongeng kami telah ditekan oleh 9 provinsi selama ribuan tahun. Sekarang, semakin cepat Yang Mulia bangkit. Semakin cepat dongeng kami akan menguasai 9 provinsi. Biarkan kami membantu Yang Mulia.
Kami bersumpah setia kepada Yang Mulia sampai mati. Bantu dongeng menguasai 9 provinsi. Yang Mulia sudah dimakamkan. Namun, transformasi dewa melalui pelepasan jasad membutuhkan kekuatan garis keturunan yang besar sebagai pemicu. Darah biasa tidak akan berhasil. Haruslah esensi darah dari garis keturunan yang memiliki teknik rahasia. Kami memang pengikut yang diberi nama keluarga oleh Yang Mulia. Sekarang, saatnya membalas budi. Dengan tubuh kami yang tersisa ini, Bantu Yang Mulia segera mencapai jalan keabadian. kami rela mati demi Yang Mulia. Yang Mulia, Silakan. terlahir kembali. Nona Cucu, siapa ini? Ada apa dengannya? Tuan Hong. Ini guru saya, Sian Nansing. Dia demi melindungi Nadi Naga 9 provinsi. Memaksakan diri menggunakan ilmu terlarang. Sekarang hukuman langit akan tiba. Umurku tak panjang lagi. Aku tahu orang-orang kalian. Tersebar di seluruh 9 provinsi. Kumohon pada kalian. Kumohon bantu aku mencari. Apakah ada benda sakti yang bisa melawan hukuman langit? Selamatkan dia. Tuan Siang mengorbankan diri demi 9 provinsi. Kita tidak boleh hanya berdiam diri. Aku akan segera menghubungi semua rekan seperjuangan di 9 provinsi. Mencari harta karun langka di seluruh dunia. Bahkan jika harus membalikan seluruh 9 provinsi ini, kita harus menemukannya. Cara menyelamatkan Tuan Siang. Baik. Wu Mei, kenapa kau kemari? Cucu, ini Gu inti saya. Ia memiliki kekuatan untuk memulihkan vitalitas. Semoga bisa sedikit membantu gurumu. Terima kasih. Tidak perlu sungkan. Dia menyelamatkanku, tapi aku tidak bisa menyelamatkannya. Hanya bisa memberikan sedikit bantuan. Kalian semua tidak perlu terlalu pesimis. Hukuman langit sulit dilawan. Ini adalah takdirku. Tidak perlu membuang tenaga untukku. Tuan Siang, perkataanmu itu salah. Kita perlu memiliki keberanian untuk menghadapi tekad dan kegigihan yang tak tergoyahkan. Tidak akan menyerah sampai akhir. Betul. Selama masih ada secercah harapan, kita harus berusaha sekuat tenaga. Apa yang dikatakan kedua pahlawan ini benar. Akan ada mayat ganas yang muncul. Waktu sudah dekat, tepat di saat-saat terakhir. Kita bisa menenangkan kekacauan ini. Ini tidak akan sia-sia. Guru. Guru. Kau di mana? Dia pergi. Bagaimana bisa? Nona Cucu, ada apa denganmu? Wu Mei, guruku. Guruku pergi. Dia pergi sendirian. Apa? Cucu, jangan panik. Aku pernah menanamkan padanya Gu pelacak jejak. Aku bisa menemukan arahnya. Gu pelacak jejak induk anak.
Aku bisa merasakannya. Dia pergi ke utara. Bisakah kau membawaku mencarinya? Si kura-kura tua itu benar-benar tidak menyerah. Dia ingin menggunakan makam keabadian ini untuk menjadi dewa melalui pelepasan jasad. Pengantar mayat, kau lagi. Kau merusak fondasi pelepasan jasadku, membuat pelepasan jasadku tidak sempurna, dan menjadikanku setengah manusia, setengah mayat. Aku akan mencabik-cabikmu. Pengantar mayat, kau berulang kali menggagalkan rencana besarku. Aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Cepatlah seperti perintah. Kita tidak punya dendam mematikan. Kenapa harus saling bunuh? Kau datang sendirian. Bahkan jika kau mati di sini hari ini, tidak akan ada yang menguburkanmu, dan tidak ada yang akan mengingat jasamu. Aku tidak pernah peduli. Benarkah? Kalau begitu, lihatlah ke atas kepalamu. Awan petir ungu berkumpul. Semakin kau menggunakan ilmu terlarang, semakin dekat kematianmu. Hukuman langit tidak peduli kau peduli atau tidak. Aku juga tidak akan hidup lama lagi. Sebelum mati, bisa menyeret kura-kura tua sepertimu sebagai tumbal. Tidak rugi. Sudahlah. Keabadian ini kuserahkan padamu. Aku akan membantumu mencapai keilahian melalui pelepasan jasad di sini. Menghindari hukuman langit. Bukankah itu lebih baik daripada saling bunuh? Membuatku jadi sepertimu yang mengerikan ini. Kalau begitu, lebih baik hancur saja. Kau gila. Kau berani-beraninya memancing hukuman langit turun ke dunia. Kau benar-benar tidak takut mati. HMPH. Aku hidup atau mati tidak penting. Aku hanya ingin kau mati. Petir adalah musuh bebuyutan energi mayat. Jika terkena, pengantar mayat belum mati. Aku sudah mati duluan. Gila, kau gila. Lepaskan aku. Aku tidak mengerti. Mengapa kau begitu bertekad untuk mati? Ada yang harus kulindungi. Kau tidak akan mengerti. Guru. Guru. Jangan pergi. Itu hukuman langit. Jika kau mendekat, jiwamu akan hancur. Jangan pergi. Lepaskan aku. Kau lepaskan aku. Guru, jangan tinggalkan aku sendirian.
Cucu. Setiap orang pasti mati. Aku mati hari ini melawan hukuman langit. Ini tidak sia-sia perjalananku di dunia manusia. Hahaha. Ayo. Guru. Guru, kau di mana? Jangan tinggalkan aku. Muridku, belum juga resmi berguru? Muridku, Aturan duniawi hanyalah belenggu. Ikuti kata hati. baru kau akan bebas. Perhatikan baik-baik. Jurus ini akan sangat keren. Pembohong. Kau pembohong besar. Aku tidak percaya. Kau adalah pengantar mayat. Aku juga. Aku pasti akan menemukanmu kembali. Lonceng berbunyi. Roh jahat turun. Ikuti perintahku. Kembali ke jasad. Aku tidak percaya. Pasti mantra pemanggil roh ini tidak berhasil. Coba lagi. Jalan menuju neraka. Jangan berkeliaran. Aku memegang jimat. Memanggil roh datang. Malam gelap gulita. Angin kencang. Malam panjang. Lonceng tembaga berbunyi 3 kali. Memanggil roh dengan tergesa. Di jalan liar neraka, jangan berkeliaran. Ikatan keluarga di tanah kelahiran jangan dilupakan. 1 titik cinabar membuka tanah gelap. 1 jimat kuning menarik cahaya roh. Roh sendirian, cepat kembali ke jasad. Ikut aku pulang ke makam. Langit dan bumi tak terhingga. Kekuatan semesta ku pinjam. 3 jiwa kembali. 7 roh pulang ke raga. Siang Nansing, aku memintamu kembali. Kau dengar tidak? Cucu, jangan begini lagi. Percuma. Jangan pedulikan aku. Guru tidak akan mati. Aku pasti bisa membawanya kembali. Sadarlah. Jiwanya bukan ditahan, tapi dihancurkan oleh hukuman langit. Dengan kemampuanmu yang seadanya itu, mana mungkin kau bisa memanggil semuanya kembali? Aku tahu kau sedih. Tapi orang mati tidak bisa hidup lagi. Tabahlah. Biarkan dia beristirahat dengan tenang. Guru mati demi melindungi 9 provinsi. Aku tidak bisa membiarkannya menjadi arwah gentayangan. Jika tidak bisa dipanggil kembali, maka aku akan mencarinya. Mencari? 9 provinsi begitu luas? Kau mau mencari di mana? Kalau begitu, aku akan menjelajahi setiap jengkal tanah 9 provinsi. Menapaki setiap jalan yang pernah dilaluinya. Meskipun harus menghabiskan seumur hidup, aku akan mengumpulkan sisa-sisa jiwa guru. Sepotong demi sepotong. Bawa pulang jiwanya. Gila. Benar-benar gila satu persatu.
Guru, aku pasti akan menemukanmu. Saudara-saudari sekalian, selama 6 tahun ini, Chu telah menjelajahi 9 provinsi, dan akhirnya, menemukan sisa jiwa Tuan Siam. Hanya saja sisa jiwa ini terlalu lemah. Bisa hancur kapan saja. Mengumpulkan kalian semua di sini. Juga untuk mencari solusi. Ah, jiwa yang tercerai-berai. Itu sudah seperti lampu kehabisan minyak. Pasti ada jalan. Jalan memang ada. Untuk mengumpulkan jiwa dan terlahir kembali. Bisa dengan dihangatkan oleh nadi naga 9 provinsi. Ditambah dengan persembahan dupa dari jutaan rakyat. Keduanya menyatu. Baru mungkin bisa membentuk jiwa sejati. Membentuk kembali jiwa. Dan mengembalikannya ke tempatnya. Tapi meskipun begitu, itu hanya membentuk kembali jiwa. Tubuh fisik saudara Siang sudah hancur. Dan tidak ada garis keturunannya yang tersisa di dunia. Pada akhirnya, sulit untuk membalikan takdir. Aku punya garis keturunan. Aku punya. Guru pernah mengalirkan darahnya ke dalam tubuhku. Menyelamatkan nyawaku. Darahku ada darahnya. Bahkan jika hanya ada kemungkinan 1:10.000. Meskipun semua darahku harus dihisap kering. Aku juga harus mengumpulkan setetes esensi darah untuk guru. Hentikan. Konyol. Nadi Naga 9 Provinsi adalah fondasi Kyushu. Ini menjaga kehidupan semua makhluk di dunia. Jika dipinjam, dikhawatirkan akan menyebabkan kekacauan di langit dan bumi. Dan rakyat akan menderita. Kau ingin menyelamatkan satu orang, tapi mengabaikan seluruh dunia? Bahkan sufu si tua bangka itu. Mati-matian ingin memurnikan Nadi Naga. Jika sekarang kita yang menggunakannya secara aktif, apa bedanya kita dengan penjahat dongeng itu? Tapi, Tuan Siang meninggal demi melindungi Kyushu. Dia mengorbankan dirinya. Bagaimana bisa kita melihat jiwanya hancur berkeping-keping? Dan tidak melakukan apa-apa? Itu masalah yang berbeda. Kami tidak melupakan jasa Tuan Siang, tapi kita tidak boleh menggoyahkan fondasi Kyushu karena itu. Aku hanya ingin guru selamat. Kami hanya akan meminjam sedikit energi keberuntungan. Sama sekali tidak akan menggoyahkan fondasi Kyushu. Kumohon, bantu aku. Cukup. Ini sama sekali tidak mungkin. Jika kau terus berulah, kami terpaksa harus bertindak. Apa hak kalian? Jika bukan karena guru yang menahan, hukuman langit akan datang. Dia tidak ragu menggunakan ilmu terlarang untuk mengusir sufu. Kalian pikir Kyushu ini, apakah kita bisa setenang ini sampai hari ini? Tanah tempat kalian berdiri sekarang ini, sudah lama diinjak-injak oleh parade 100 iblis dongeng. Kurang aja. Kau hanya mencari-cari alasan. Tuan Siang berkorban demi 9 provinsi. Kami semua mengingatnya dalam hati. Tapi itu bukan alasan bagimu untuk mempertaruhkan keselamatan 9 provinsi. Amitabha. Dermawati Chu, jangan sampai membuat kesalahan besar karena keegoisan. Kembalilah ke jalan yang benar. Enak saja bicara. Kalian bicara tanpa merasakan sakitnya. Siapa yang dulu mati-matian melawan Sufu, si kura-kura tua berumur ribuan tahun itu? Sekarang orangnya sudah tiada. Kalian malah satu persatu jadi orang suci. Saudara-saudara sekalian, mohon pikirkan baik-baik. Rekan Tau Siang menyelamatkan kita dari kehancuran. Jika kita tidak menolongnya, apa bedanya kita dengan orang yang tidak tahu berterima kasih? Pendeta Tau, kau sudah gila. Masalah ini tidak bisa ditawar. Karena kalian tidak mau membantu, aku akan mengambilnya sendiri. Kau berani. Hentikan. Lonceng pemanggil jiwa bergetar. Ilmu 10.000 gu.
Ouyang Tianzun. Tidak ada yang boleh menyakiti guruku. Kalian, Jangan paksa aku. Aku tidak ingin menggunakan jurus terlarang untuk menyakiti kalian semua. Aku katakan sekali lagi, jangan paksa aku. AMPH, jurus terlarang, gadis ingusan. Kau pikir kau gurumu? Kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan di dunia ini? Jangan buang waktu dengannya. Dia sudah di ambang batas. Tangkap dia, agar dia tidak merusak fondasi nadi naga 9 provinsi ini. Cucu hati-hati. Jurus 10.000 gu. Guru, maafkan aku. Ada apa ini? Apa ini? Sihir jahat? Tidak. Ini bukan sihir jahat. Ini adalah kekuatan dupa. Kekuatan dupa yang begitu pekat. Ini bagaimana mungkin? Tuan Hong, Kami sudah mengirim. para pejuang di berbagai tempat untuk menyebarkan berita. Tuan siang gugur demi melindungi 9 provinsi. Tidak seharusnya. Begitu saja dilupakan orang. Betul. Manusia butuh keyakinan. Seperti kita yang sangat yakin. 9 provinsi pada akhirnya akan keluar dari kegelapan dan bangkit kembali. Amitabha. Kamilah, yang berpikiran sempit. perbuatan mulia Bapak Siang sudah tersebar di seluruh 9 provinsi, menyentuh hati jutaan rakyat. Kekuatan dupa yang begitu besar ini Tidak akan lahir tanpa persatuan rakyat 9 provinsi. Kini, bahkan nadi naga 9 provinsi pun tergerak dan secara sukarela membantu orang-orang yang dilindungi saudara Siang. Kini datang untuk melindunginya. Kita Tidak seharusnya terpaku pada aturan lama. hampir saja membuat kesalahan besar. Kami bersedia mengerahkan seluruh kekuatan kami untuk membantu Nona Chu. Tidak. Untuk membantu pahlawan Siang mengumpulkan jiwa sejatinya. Kami bersedia mengerahkan seluruh kekuatan kami untuk membantu pahlawan Siang mengumpulkan jiwa sejatinya. Kami yang terpaku pada aturan lama hampir saja membuat kesalahan besar. Bapak siang gugur demi 9 provinsi. Bagaimana mungkin kami hanya duduk diam melihat jiwanya tercerai-berai? Yang mulia benar sekali. Hari ini, kami akan mengesampingkan dendam lama. Dan dengan kekuatan kami, membantu teman kami. Guru, dalam diriku mengalir darahmu. Bahkan jika harus mati, aku akan membawamu kembali.
Guru, Guru akan segera kembali. Kau akhirnya kembali. Syukurlah, syukurlah. Siang Doyo akhirnya bisa memulihkan wujud fisiknya dan jiwanya kembali ke dunia manusia. Kami telah menguras habis kultivasi kami. Setidaknya kami tidak mengecewakan Tuan Siang atas kebaikannya melindungi 9 provinsi kala itu. Mulai sekarang, 9 pengawal naga akan selalu sehati dengan Tuan Xiao, bersama menjaga negeri ini. Cucu, kau telah menunggu bertahun-tahun. Akhirnya hari ini tiba. Berkat Amitabha Buddha. Syukurlah, syukurlah. Cucu. Setiap orang punya takdirnya sendiri. Jika kau memaksakan diri untuk menyatukan jiwaku, pada akhirnya kau juga akan menerima hukuman langit. Cucu, dengarkan aku. Aku, dengan sisa jiwaku, meminjam energi nadi naga, dan menerima persembahan dari rakyat. Mungkin bisa menyatukan jiwa sejatiku. Tapi nadi naga 9 provinsi adalah fondasi negeri ini. Jika diganggu, maka negeri ini akan hancur. Musuh asing menginjak negeri. Rakyat tak lagi hidup tenang. 9 provinsi kehilangan kedamaian. Aku tak peduli dengan nadi naga. Aku hanya menginginkanmu. Kau sudah pernah mati demi 9 provinsi. Kali ini, hiduplah untuk dirimu sendiri. Gadis kecil, tak perlu kau memaksakan ini. Selama aku ada, aku bisa lindungi 9 provinsi. Meski aku gugur, jiwaku tetap akan menerangi negeri ini. Kedewasaan hati Tuan Siang sungguh luar biasa. Kami sungguh merasa malu. Tak harus aku yang menyelesaikan ini. Tapi aku pasti akan ambil bagian. Kedamaian 9 provinsi tak pernah bisa dijaga sendirian, melainkan dengan bergantung pada persatuan hati jutaan orang. Guru, apa yang kau lakukan? Ini adalah keberuntungan nadi naga untuk menyelamatkanmu. Jangan kau lepaskan. Tuan Siang, jangan lakukan itu. Proses kebangkitan hampir selesai. Jangan berhenti di tengah jalan. Persembahan rakyat dan energi nadi naga telah menyatu. Jika kau berhenti, semua usaha kita akan sia-sia. Selamat tinggal, semuanya. Guru. Puluhan tahun berlalu, waktu terus berputar. 9 provinsi hidup damai dan makmur. Cucu tak pernah menikah seumur hidupnya. Ia berkeliling 9 provinsi mewariskan ilmu pengantar mayat, menjaga kedamaian yang telah ditebus Siang Nansing dengan nyawanya. Nah, kisah Suhu sudah selesai. Ternyata Guru dan Suhu sehebat itu. Suatu hari nanti, aku juga ingin menjadi seperti Suhu, menjadi pengantar mayat yang sehebat itu. Kalau begitu, kau harus rajin berlatih ilmu pengantar mayat dan meneruskan warisan aliran kita. Iya, Guru. Kalau begitu, aku pergi latihan dulu. Guru, 9 provinsi kini sudah damai. Rakyat sudah hidup tenang dan sejahtera. Akan ada yang meneruskan aliranmu dan menjaga warisanmu. Guru, lihatlah, inilah yang kau pertaruhkan nyawamu untuk dilindungi 9 provinsi. Sungguh indah. Guru, aku telah menjaganya seumur hidup, menjaga kedamaian yang kau tebus dengan nyawamu, dan juga menjaga kisahmu. Kini, negeri ini telah aman dan damai. Rakyat hidup sehat dan sejahtera. Aku akhirnya bisa beristirahat. Guru,
Kau datang menjemputku. Pengabdian para pengantar mayat tak akan pernah berakhir. Semangat para pahlawan akan abadi selamanya. Pemandangan negeri bagai lukisan indah. Kehidupan manusia damai dan sejahtera setiap tahunnya.